Ngobrol pada datang ya, ngobrolin orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada Alhamdulillah. Apakah terdengar dengan jelas suara anak, ibu-ibu? wabarakatuh. Luar Jelas Pak biasa. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita Alhamdulillah Ustaz. alhamdulillahirabbil alamin. Kita kedatangan guru kita semua, Ustadz Rizky Prayuda Perdana. Betul. Dari Bandung. Beliau khusus kesini untuk menyapa ibu-ibu yang luar biasa yang berada di seberang negara kita, Masya Allah. di Hong Kong. Ya, Jauh banget insya ya. Allah Masya beliau Allah. luar biasa di Hong Kong. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Bapak Ustadz Rizky membahas masalah tentang ruqyah. Insya Allah. Insya Allah, terutama dari sisi praktikum. Dan untuk lebih mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya saya dimampukan oleh Allah untuk sampai ke sini, untuk bersilaturahim ke guru kita semua, Pak Prof, Syekhuna, Ustaz Rahman, dan ikhwah-ikhwah yang ada di sini. Dan alhamdulillah saya bisa menyapa ibu-ibu semua yang ada di Hong Kong. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada ayahanda kita, nabi kita, panglima perang terbaik kita, dan orang yang paling lembut di antara orang yang ada di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan, mungkin ya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Profesor dan kepada Syekhuna atas kesempatannya. Insya Allah kali ini saya mau sharing tentang praktikum ruqyah syariah, gitu ya. Nah, tadi menentukan temanya, kira-kira apa nih, kata Profesor, apa yang kira-kira bisa diambil dan bisa dipraktekkan langsung. Nah, jadi yaudah kita langsung ke praktikumnya saja, gitu ya. Nah, mungkin salah satunya ada beberapa praktik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, praktik yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa beliau lakukan sebelum tidur. Mungkin ini sudah banyak yang tahu ya, mungkin sudah banyak yang pernah belajar tentang ini. Insya Allah nanti kita akan praktekkan. Ini sebenarnya namanya al-auzah, itu ya. Al-auzah itu adalah perlindungan. Jadi kalau kita tarik ke atas itu ada namanya al-ilaju minal Quran atau pengobatan Al-Quran. Dalam pengobatan Al-Quran ini juga terbagi-bagi. Ada al-auzah, ada ruqyah, gitu ya. Ada juga mendengarkan Al-Quran secara mandiri. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti kita akan sedikit bahas lah, gitu ya, tentang al-auzah ini dan juga tentang ruqyah. Sebelum nanti ke praktikum supaya nggak begitu langsung loncat ya Ustaz ya. Kita sedikit dulu membahas tentang itu. Ya. Betul. Jadi al-auzah ini adalah bentuk perlindungan yang Rasulullah lakukan. Namanya perlindungan berarti melindungi diri dari serangan luar. Betul ya, proteksi, betul. Pencegahan, berarti jatuhnya ke pencegahan, gitu. Nah, Rasulullah selalu menggunakan kedua tangannya seperti ini, didekatkan ke mulut. Nah, betul seperti itu. Lalu membacakan surat-surat pendek, yaitu al-mu'awizatain. Al-mu'awizatain itu Falaq bin Nas, gitu ya. Terus Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan di ayat kursi. Seperti ya, nanti kita akan praktikkan. Nanti terus ditiupkan ke tangan, seperti itu. Gosok-gosok sampai hangat. Nah, kuncinya adalah sampai hangat. Sampai terasa agak hangat dan terasa agak lembab dengan kita. Tujuannya buat apa Pak Ustadz? Gimana? Kenapa harus hangat, harus lebih lama, kenapa? Memang salah satu dari keterangannya begitu. Gitu ya.
Kalau ditanya sampai detail kenapa harus hangat gitu ya, Iya. sampai saat ini saya belum menemukan keterangan pasti kenapa harus hangat. Tapi beliau menggosokkan tangannya seperti ini gitu ya. Mungkin agak hangat sedikit. Iya. Nah, baru setelah itu diusapkan ke wajah dahulu, ke tangan, terus ke belakang, ke kaki, dan terakhirnya. Pokoknya ke area-area yang mudah terjangkau oleh tangan. Iya. Betul ya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan beliau lagi sakit? Iya. Kan beliau melakukan itu sebelum tidur, berarti beliau sedang sehat. Betul ya. Bagaimana kalau sedang sakit? Nah, beliau itu, Nabi Muhammad itu kan sangat jarang sakit ya. Sangat jarang sakit. Nah, jadi kalau beliau sakit, itu yang meruqyahnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istrinya lah yang meruqyah beliau. Iya. Jadi beliau sedang sakit, mungkin sedang istirahat, lalu Aisyah membacakan ruqyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ketika menjelang akhir hayatnya, yang meruqyahnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita temukan dua kondisi di sini sebenarnya Ustaz. Yang pertama, ketika beliau sehat, gitu ya, beliau melakukan perlindungan diri, namanya al-audah. Al-audah. Betul. Tapi ketika beliau sakit, nah maka Aisyah radhiyallahu anha yang melakukan ruqyah kepada Rasulullah SAW. Gitu. Nah jadi kita bisa ambil sedikit kesimpulannya adalah berarti ruqyah itu adalah dilakukan dari seseorang kepada seseorang untuk mengobati penyakit, gitu ya. Secara garis besarnya dari kisah dua tadi ya. Sedangkan untuk yang sedang sehat maka bisa melakukan mandiri, yaitu menggunakan yang disebut dengan al-audah tersebut, gitu ya. Nah, disitulah perbedaan al-audah dengan ruqyah. Al-audah adalah yang dilakukan oleh kita saat kita sebelum sakit dengan tujuan untuk melindungi diri. Tapi kalau ruqyah itu adalah tujuannya langsung mengobati. Jadi kalau mungkin dokter mah kuratif sebutnya gitu ya, atau mengobati gitu kan. Untuk pencegahannya ya kita sendiri yang melakukan, bukan dokter yang melakukan. Nah sama, ruqyah juga ketika datang seseorang itu mengobati seseorang yang sudah sakit. Sudah, kalau penyakit medis ya sudah sakit medis gitu ya. Kalau terkena gangguan jin, ain dan lain-lain maka harus sudah terkena. Baru itu prosesnya dilakukan dengan disebut ruqyah. Tapi kalau kita sendiri yang melakukan sebelum sakit dan lain-lain, maka itu namanya al-audah atau perlindungan untuk diri sendiri, seperti itu, gitu ya. Nah, berarti ruqyah ini teknisnya adalah melakukan dari satu orang ke orang lain. Sunnahnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa juga kalau kita misalkan melakukan ruqyahnya untuk diri sendiri. Maksudnya adalah kalau terbatas, gitu ya Ustadz ya. Misalkan kita di rumahnya cuma sendiri nih. Masa kita taruh cermin di depan, kita bacakan supaya mantul, enggak juga kayak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, dengan niatnya tujuan untuk mengobati diri sendiri. Seperti itu. Tapi kalau menurut Syekh Said Ahmad Abduh, salah satu guru kami dari Mesir, beliau mengatakan bahwa ruqyah itu adalah dilakukannya dari satu orang ke orang lain. Seperti itu. Jadi kalau untuk diri sendiri, maka itu adalah al-audah. Nah, seperti itu. Tapi dengan kasus khusus, kalau misalkan seorangnya sakit sendiri, maka bisa beliau melakukan ruqyah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau masih ada suaminya, anaknya, lebih baik ajari suami dan anaknya untuk meruqyah ibunya. Itu namanya. Jadi ruqyahnya sesuai sunnah yang biasa dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW. Ada gini Pak Ustadz, kalau ruqyah itu kan cenderungnya atau seolah ketika hendak dikerjakan orang yang biasa baca Quran. Nah, seandainya misalkan jadi kan minta tolong suaminya, betul. Suaminya ternyata belum fasih, tetap bisa dikondisikan tidak? Belum fasih kondisinya. Bisa suami atau misalkan ada temannya, ini kan betul. ada beberapa rekan tuh kebetulan lagi di luar Indonesia, teman sekamarnya, misalkan teman sekamarnya belum fasih bacaan Quran, apa tetap bisa atau tidak? Dengan kondisi yang ada, insya Allah bisa. Tapi kita jangan puas atau berhenti dengan kondisi seadanya seperti itu. Mohon maaf, misalkan ada rekan kita, entah itu teman, saudara, atau suami, kondisinya masih belum fasih misalkan.
sambil meruqyah, beliau juga sambil berusaha memperbaiki bacaannya. betul. Betul. Huruf-hurufnya, Betul. tajwidnya. Betul. Tapi bukan berarti ketika beliau bacaannya belum fasih, belum bagus dan lain-lain, belum sesuai standar tajwid lah misalkan seperti itu. Betul. Lantas kita meninggalkan ruqyah, enggak juga. Betul. Boleh silakan lakukan. Boleh silakan untuk meruqyah gitu ya. Selama beliau bisa membacakannya dengan menghafalnya atau membacanya. Walaupun bacaannya Latin gitu ya bisa. Boleh. Boleh. Yang penting yang dibacanya benar Al-Qur'an. Ya, betul. Gitu ya. Atau doa-doa yang disarankan atau yang dicantumkan di dalam hadis gitu ya. Betul. Atau menggunakan doa kita pun boleh. Iya. Misalkan saya contoh, saya meruqyah Ustadz Rahman atas nama Allah, saya mohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit lambungnya. Sembuhlah Ustadz Rahman dari segala bentuk penyakit lambungnya. Angkatlah ya Allah penyakit lambungnya. Sembuhkanlah penyakit lambungnya. Angkatlah segala kepayahannya dan berikan kesembuhan secara sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu termasuk ruqyah. Oh iya. Itu termasuk ruqyah karena salah satu syaratnya dari 3 kondisi ruqyah yaitu yang pertama harus menggunakan ayat Al-Qur'an, doa-doa yang masyhur dari hadis gitu ya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua harus menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak hafal, boleh menggunakan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Gitu ya. Yang ketiga, tidak boleh meyakini bahwa segala bentuk kesembuhan, kemajuan, progres dan lain-lainnya itu semata-mata karena ruqyahnya atau karena saya peruqyahnya. Tapi harus diyakini atas Nasrullah. Betul, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, jadi kita kalau mengambil poin yang kedua, kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa yang kita pahami. Jangan seperti ini, Ustadz Rahman misalkan bisa bahasa Sunda. Betul. Saya contoh orang Ambon. Saya meruqyah dengan bahasa Ambon. Iya. Wah, terus saya bisa sampai keringetan gitu ya. Padahal nggak ngerti. Ustadz Rahman nggak ngerti apa yang saya katakan. Jangan. Gitu ya. Tapi harus menggunakan satu bahasa yang dipahami. Kalau saya menggunakan bahasa Ambon, Ustadz Rahman menggunakan bahasa Sunda, kan terjadi roaming tuh. Betul. Ya, nggak ngerti, nggak nyambung. Maka kita menggunakan bahasa yang sama-sama dipahami. Bisa bahasa Indonesia. Betul. Kalau ngerti bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Inggris. Intinya yang dipahami kedua belah pihak. Betul. Intinya Ustadz Rahman tahu ketika saya membacakan sesuatu atau membacakan ruqyah, Ustadz Rahman ngerti apa yang saya baca. Baik itu Al-Qur'an, ya kalau Al-Qur'an ngerti kan saya Al-Qur'an dibacakan gitu ya. Kalau ucapan berarti harus ngerti apa yang saya ucapkan. Berarti ada korelasi dengan teknik berkomunikasi. Betul. Antara sender dan receiver, komunikan dan komunikator seperti itu. Betul sekali ya. Transmitter receivernya harus bagus betul. Gitu ya. Berarti intinya bahasa harus dipahami gitu. Iya. Maka sebuah hal yang sangat baik sekali ketika seorang mu'alij gitu ya. Mu'alij itu adalah seorang ruqyah lah kita sebutnya gitu ya. Mu'alij itu pengobat gitu ya. Pengobat yaitu peruqyah menguasai dasar-dasar ilmu komunikasi. Oh iya. Biar apa? Supaya pesan yang saya sampaikan terdelivery dengan baik kepada Ustadz Rahman. Gitu ya. Jangan sampai saya ngomongin syirik. Mati itu. Anak. Nah, colok yang merah. Udah nyala lagi, alhamdulillah. Oh, mati lagi. Bentar, aja teknis. Nah, Bang, itu mati itu ya. Oke, cukup. Dah, Oke, nah, jadi misalkan ketika meruqyah gitu ya, saya maksud ngomongin syiriknya itu adalah syirik menduakan Allah. Tapi Ustadz Rahman memahami syiriknya adalah saya syirik hasad gitu kan. Itu kan salah satu bentuk barrier of communication ya. Jadi maksudnya penghambat dalam komunikasi. Nah, itu juga harus diperbaiki gitu ya, dari cara berbicaranya, cara menyampaikan pesannya gitu ya. Jangan langsung dok. Bapak punya jimat. Wah, Bapak mau nanti syirik masuk neraka. Oh, jangan. Gitu ya. Nanti baru datang saya udah langsung divonis masuk neraka gitu kan. Depresi duluan warna masuk neraka, akan masuk neraka gitu ya. Jangan seperti itu. Kalau saya biasanya Bapak, mohon maaf gitu ya. Kalau misalkan mempunyai benda-benda seperti itu, seperti jimat gitu ya. Karena kan ada hadisnya ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, inna ruqa wa tamaim wa tawalah syirkun. Inna ruqa sesungguhnya jampi-jampi mantra gitu ya.
Wat tamaim, tamaim itu adalah dulu tuh semacam jimat yang dia terbuat dari manik-manik yang suka dikalungkan. Yang itu untuk niatnya penangkal ain. Nah, itu. Terus wat tawalah, tawalah itu sejenis ilmu-ilmu pelet. Ya. Kalau sekarang ada turunannya, yaitu ada ilmu penglarisan, ilmu asihan dan lain-lain. Ada tuh efek sentroman yang mau pelet itu teh. Iya, dulu mah satu pelet untuk merekatkan suami istri. Iya. Kan menurut sebagian orang bagus gitu ya. Iya. Jadi untuk merekatkan suami istri biar semakin harmonis dan lain, tapi pakai itu, pakai tawalah gitu ya, pakai tiwalah, ilmu tiwalah atau pelet. Maka kata Rasulullah, syirik. Walaupun tujuannya bagus untuk merekatkan hubungan suami istri, tapi tetap kata Rasulullah itu termasuk kategori syirik. Maka harus kita tinggalkan. Gitu ya. Maka sampaikan Bapak punten, maaf gitu ya, ini bukan saya yang menyampaikan, tapi Nabi kita tercinta yang selalu kita sebut dalam sholat, gitu ya, bahwa benda ini bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Pekerjaannya syirik, orangnya musyrik, seperti itu. Bukan saya loh Pak, mohon maaf nih gitu kan, kalau Bapak nggak percaya, oh saya dimusyrikin sama itu, bukan saya. Naudzubillah gitu ya, saya mah bukan siapa-siapa yang bisa memusyrikan orang, bukan, tapi saya hanya menyampaikan risalah dari Rasulullah SAW bahwa kalau mempunyai benda-benda seperti ini, resikonya bisa menjerumus kepada kemusyrikan. Efek samping yang lainnya, gitu kan? Kan kalau ini kan dukun zaman sekarang tuh macam-macam ya Ustadz ya. Ada yang gitu ya. Ada yang maaf nih uskun, Ustadz tapi dukun. Ada juga kikun, kiai tapi buku dukun. Ada juga mohon maaf sebagian, ada juga saya pernah temukan bibkun. Jadi ngaku Habib tapi dukun. Nah, mungkin ngakunya aja, bukan Habib beneran gitu ya, tapi ngaku Habib. Nah, seperti itu. Terus ada juga dukun abal-abal. Mungkin yang suka zaman sekarang suka dibongkar-bongkar sama sulap merah itu kan. Ya. Jadi itu mah pikun, mana dipikir-pikir dukun. Dipikir-pikir dukun gitu ya. Tapi di antara mereka ada juga yang dukun beneran. Gitu ya. Maksudnya dia memang bisa gitu ya menjampi, menggunakan sihir atau memanggil khodam dan lain-lain. Ada beberapa orang yang memang bisa. Dan justru biasanya yang bisa ini dia tersembunyi. Dia jarang muncul. Jadi kalau ada ngaku dukun muncul di TV, muncul di apa, itu mah lewatlah gitu ya. Ya mungkin itu mah untuk gimmick, untuk kalau orang Sunda bilang gerei-gereian lah gitu ya, ngaku-ngaku dukun, tapi dukun yang benar nggak kayak gitu. Justru mereka biasanya tersembunyi. Kami pernah meruqyah seorang dukun yang anaknya kesurupan terus. Itu pernah berobat ke markas kami di Arsada waktu itu yang di pusat di Banyumas. Anaknya kesurupan terus gitu kan. Nah terus menceritakan kenapa ini nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ternyata bapaknya dukun. Sudah kamu minta untuk diobati ke bapak? Sudah, tapi ya gitu-gitu terus. Ya iya, karena apa? Karena sumbernya dari beliau gitu, bapaknya gitu ya. Akhirnya datang ke rumahnya. Kita tidak menyangka bahwa dalam pikiran kita image-nya dukun itu kan gelap-gelap gitu ya, banyak kain hitam lah, banyak betul. Kepala horor bahkan. Horor lah betul gitu kan. Jadi terus ada kayak buat arang-arang gitu kan, bakar-bakar kayak gitu. Betul. Pokoknya dalam pikiran kita udah kayak gitu kan, karena stereotipnya kayak gitu. Betul. Tapi kenyataannya enggak, Ustadz. Datang ke rumahnya, rumahnya sederhana sekali. Layaknya rumah-rumah tipikal rumah Jawa zaman dulu. Nah, mirip-mirip kayak gitulah. Kayak rumah joglo gitu ya. Mirip-mirip seperti itu, mirip-mirip seperti itu. Tapi udah agak sedikit modern ya, karena mungkin sudah agak dipermanenkan gitu. Nah, masuk ke sana, di dalamnya juga biasa saja, perabotannya dan lain-lainnya itu biasa saja. Bahkan mayoritas yang peralatan yang di sekitar rumahnya itu peralatan petani, Ustaz. Tapi mungkin kadang-kadang suka punya ruangan khusus orang-orang seperti itu, enggak? Betul, ada di ruangan tersebut itu. Jadi ketika masuk sana, image dukun tuh nggak ada sama sekali. Kita biasa aja, dan orang-orang pun nggak tahu bahwa dia tuh dukun. Gitu. Pekerjaan sehari-hari juga kalau siang ke sawah, nyangkul gitu ya. Kalau panen gitu. Tapi mulai beraksi atau mulai membuat semacam ritual dan lain-lainnya itu adalah malam-malam. Tamu-tamu yang datang pun itu jam 12 ke atas. Kata anaknya itu seperti itu. Nah, memang di sana ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun termasuk keluarganya. Itu kalau siang, kalau pagi lah gitu ya, itu udah pasti udah tergembok.
sampai jam 12 malam. Jam 12 malam baru dibuka, masuk ke dalam, dikunci dari dalam. Oh. Gitu. Gitu ya. Nah, singkat cerita, ternyata kami diajak ke sana, baru di situ benda pusakanya. Boneka-boneka yang mungkin buhul-buhul itu, mirip-mirip seperti itu ada di situ. Kayak Pudo mungkin ya. Voodoo ya, Ya, betul. Mungkin mirip seperti itu. Di Afrika itu. Betul, tapi karena bukan saya yang masuk ke situ, itu timnya Ustadz Faizar dengan Ya. beberapa orang di sana, jadi saya nggak melihat langsung, tapi menceritakan kembali ke saya. Ya. Karena saya kan di Bandung ya, bukan di Banyumas gitu. Nah, ketika itu baru di situ ketahuan atau kelihatan bahwa di situ banyak benda pusaka dan lain-lainnya. Ya. Istrinya juga tidak menyangka sebanyak itu. Ya. Tidak menyangka. Memang sih beberapa bapak punya pegangan katanya, tapi yang suka dibawa-bawa gitu ya. Tapi ya itu nggak menyirikan seperti dukun, kayak pegangan biasa aja masyarakat umumnya gitu ya. Tapi ternyata di situ. Nah, akhirnya beliau bertaubat setelah kita diskusi panjang lebar gitu kan. Akhirnya satu pertanyaan yang mungkin jadi sangat jadi bahan pikiran beliau adalah, kalau bapak memang bisa mengendalikan jin-jin bapak, sembuhkan anak bapak. Nah, itu betul. Agak goyah mungkin Bang ya. Nah, dari situ. Karena betul kesurupannya tuh nggak bisa. Jadi kalau orang lain yang kesurupan itu bisa dihandle. Tapi kalau anaknya sendiri itu nggak bisa. Gitu. Jadi seolah-olah oke, ke orang lain saya nurut ke kamu, kata khodamnya tuh gitu ya. Ini seolah-olah ya gitu kan. Tapi mohon maaf, untuk anakmu ini punya kami. Iya. Kami nggak akan nurut ke kamu gitu kan. Ibaratnya kayak gitu ya. Nah, di Ruqyah akhirnya beliau mau bertaubat. Itu ketika di Ruqyah pun sampai muntah darah hitam pekat. Oh, Proses pelepasannya tuh. Bapak atau anaknya? Bapaknya. Itu sampai darahnya hitam pekat. Banyak, satu kresek itu. Jadi kalau mayoritas Ruqyah kan mohon maaf agak jorok gitu ya. Muntah kosong, lendir gitu ya. Ini enggak, dia darah keluar bentuk pelepasannya. Dan habis di Ruqyah katanya bapak sakit-sakitan sama beberapa waktu. Karena mungkin proses pelepasannya yang sakit gitu ya. Sakit dan ada adaptasi luar biasa kan, selama ini kan tubuhnya tergantung sama sesuatu itu. Jadi mengizinkan hodamnya kan masuk dalam tubuhnya, itu menggerogoti dari dalam. Iya. Gitu. Kebayang nyabut hodam di tubuhnya aja sakit gitu ya. Apalagi nanti sakaratul maut, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran, makanya saya juga agak ngeri juga mendengar kisah itu gitu ya. Naudzubillah gitu kan. Proses pelepasan hodanya segitu sakitnya. Apalagi nanti kita sakaratul maut gitu ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Nah, alhamdulillah beres dari situ, anaknya dari situ mulai berangsur. Berangsur, asalnya mungkin setiap hari kesurupan, akhirnya jadi seminggu cuma 3 kali. Terus dan ini nggak langsung 100% sekali Ruqyah blas hilang, enggak. Berproses. Betul. Jadi jangan dipikir bahwa Ruqyah itu sekali bismillah gitu ya. Tiup wah beres gitu ya, enggak. Karena Ruqyah itu mirip medis, Ustaz. Ada kategori penyakit ringan, ada kategori penyakit menengah, ada kategori penyakit berat. Kalau yang ringan mungkin kayak radang tenggorokan dan lain ke dokter, kasih obat 3 hari 2 hari mendingan gitu ya, bisa masuk kerja lagi dan lain-lain. Yang menengah kayak tipes, DBD, mungkin sekarang dirawat, tapi minggu depan kontrol ya gitu ya, cek lagi ya gitu kan, harus ada minum obat selama 2 minggu dan lain-lain. Sama, dalam Ruqyah juga ada konsep kayak gitu. Ada yang TBC tiap hari harus minum obat jam 5 subuh. Betul ya, selama 6 bulan atau sekian bulan. Boleh terlambat lagi. Betul. Dan Ruqyah pun ada kayak gitu. Dalam 1 hari itu harus ada treatment Ruqyah tertentu. Treatment seperti di tindakan medis seperti itu ya. Betul. Dalam kisah-kisah Ruqyah pun yang dibukukan oleh para ulama terdahulu, itu kalau meruqyah tuh 1 kali Ruqyah 3 hari, 1 minggu, mungkin ada juga yang 1 bulan, enggak ada 1 kali 1 kali. Betul. Gitu ya, gitu kan. Yang 1 kali siapa tuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, orang yang terbaik. Ya mungkin dengan kadar keimanan yang sangat tinggi dan Allah cintai, ya mungkin Allah sembuhkan sekali. Rasulullah pun pernah terkena sihir gitu kan, oleh seorang Labid al-Asam, seorang Yahudi gitu kan, dan diruqyah oleh 2 malaikat, bukan ruqyah mandiri, tapi diruqyah oleh kedua malaikat, dan ditunjukkan buhulnya di sumur Dirwan gitu ya, berupa sisir yang diikat beberapa helai rambut Rasulullah SAW, seperti itu. Nah, kembali lagi, akhirnya si akhwat tadi terus berangsur membaik sampai sekarang alhamdulillah membaik. Cuman ada kondisi, mohon maaf ini saya sampaikan, orang yang terkena gangguan nasab
apalagi sudah lama gitu ya, itu kalau dia tidak pandai menjaga diri, itu cenderung mudah diganggu Menjaga diri dari apa Pak Ustadz? dari hal-hal yang seperti itu. Misalkan katakanlah di ruqyah, alhamdulillah sudah jauh lebih baik, Betul, betul. maka kita harus menjaganya seperti ya ibadahnya gitu ya, kondisi suasana hatinya, makanannya harus Mungkin kalau dijaga dengan baik. dianalogikan sama dengan ketika kita menjaga kesehatan. Betul, betul. Kalau batuk jangan minum es dulu. Nah, betul. Jangan minum yang manis-manis. seperti Betul. itu. Kan di medis juga kayak seperti ini ya. Kalau ada seorang pernah terkena misalkan pneumonia berat Iya, iya. atau bronkitis berat, Betul. kan kondisi paru-parunya jadi tidak 100% ya. Jadi ada bekas sisanya gitu ya. Nah, kedepannya dia harus lebih menjaga lagi karena kalau kena lagi misalkan dia bisa semakin parah lagi. Sama dalam gangguan jin asap yang parah. Itu kalau Ustadz Faizal bilang dia meninggalkan bekas luka. Ibaratnya seperti itu gitu ya. Saya nggak bilang itu luka, tapi supaya kita mudah memahami bahwa ibaratnya ada sebuah luka atau ada sebuah lubang Iya. bekas keluar masuknya. Berarti kalau Gitu. ini seperti tadi kan si bapak itu yang petani itu ya, Iya, yang dukun yang betul-betul dukun, Betul. kan dulu pernah ditinggali oleh makhluk yang kasat Betul, mata. betul. Berarti lukanya luar biasa dalam. Nah, betul. Seperti itu. Beliau harus rajin-rajin menjaganya. Luar biasa. Karena ada beberapa juga mantan dukun yang sekarang jadi peruqyah. Itu di waktu-waktu tertentu kadang khodamnya balik-balik lagi. Kerasa, bisa ada kerasa kadang-kadang kayak ada kayak mau masuk gitu ya. Betul, betul. Tapi dia terus berusaha memperbaiki diri, terus berusaha Betul. menjaga zikirnya dan lain-lain. Gitu. Karena itu apa ya? Bertahun-tahun sudah nyaman di dalam tubuhnya. Betul, betul. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Pengen ada masanya balik lagi mungkin ya. Betul, ada masanya pengen balik lagi. Apalagi kalau misalkan dia tidak menjaga emosi, tidak pandai menjaga diri gitu ya, itu bisa masuk dengan mudah. Betul, betul. Nah, maka seperti itu. Sama orang yang punya gangguan asap sudah diruqyah, ditangani dan lain-lain. Maka pesan saya, dijaga baik-baik dirinya, dijaga baik-baik perasaannya, dan dijaga pola makannya dengan baik. Karena masuknya jin ke dalam tubuh manusia itu bukan hanya sekedar dari masalah perasaan saja. Misalkan psikisnya jelek, oh masuk gitu ya. Enggak. Fisik yang sakit-sakitan, fisik yang lemah, itu pun bisa menyebabkan gangguan jin masuk. Itu bisa menyebabkan gangguan jin masuk. Karena kondisi sehat itu harus terpenuhi dari dua aspek. Psikisnya, Betul. termasuk fisiknya. Saya pernah meruqyah orang, psikisnya Ustadz, insya Allah bagus sekali. Gitu kan. Kedekatan dengan Allahnya itu bagus lah gitu ya. Dan ridho terhadap takdir-takdir Allah pun insya Allah beliau ridho. Tapi tubuhnya, kondisi tubuhnya perlu banyak diperbaiki alias sakit-sakitan. Maka kita fokus ke perbaikan tubuhnya. Betul. Karena dia juga sering kesurupan. Tapi ketika kita diagnosa dengan ilmu psikologi gitu kan untuk sedikit mendiagnosa, walaupun saya bukan orang psikologi gitu ya, tapi saya cukup mengikuti dunia psikologi dari luar gitu ya. Nah, saya juga mencoba teknik-teknik konseling kepada beliau. Saya lihat, insya Allah psikisnya bagus. Psikisnya bagus. Ridhonya gitu ya, terus tawakal kepada Allahnya, rojaknya kepada Allahnya, bagus pokoknya. Insya Allah itu bagus. Secara diagnosa ruqyah, ini kalau masuk lewat celah perasaan kecil deh gangguan jinnya itu gitu ya. Ketika dicek fisiknya, diagnosa tangan, diagnosa lidah, dilihat wajahnya, oh iya, dia ternyata pernah terkena ain yang parah, sehingga berefek ke kondisi tubuhnya juga. Gitu ya. Karena ain itu ibaratnya kalau bunga terkena ain, dia langsung layu. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Dan ain itu prinsipnya seperti itu. Jadi kalau ada manusia sehat terkena ain, dia akan layu. Ada sebuah keterangan cenderung ada mendahului takdir itu betul. Betul, itu hadisnya sahih. Allah. Bunyinya jikalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang bisa mendahuluinya. Tidak ada dalam keterangan hati-hati ada gangguan jin bisa membunuhmu, hati-hati gangguan sihir bisa mencelakaimu, tidak ada. Yang diwanti-wanti oleh Rasulullah adalah penyakit ain. Karena penyakit ain itu bisa menimpa ke orang biasa, bisa menimpa ke orang soleh.
Iya, iya. Termasuk yang melemparkannya pun bisa orang biasa, bisa orang soleh. Kalau sihir kan nggak mungkin seorang ulama mengirim sihir. Betul, betul. Tidak mungkin seorang ustadz yang baik mengirim sihir, nggak mungkin kayaknya gitu ya. Tapi kalau ain ustadz, kan ain tuh ada bisa dari pujian, bisa dari Iya, hasad. hasad betul. Ada 4 bentuk ain itu. Yang Ada cenderung melenakan hasad, pujian ya. pujian. Iya, Nah, sesama orang soleh kan biasanya sering memuji. betul, betul. Nah, hati-hati dengan pujian itu, maka iringilah dengan doa keberkahan. Masya Allah, tabarakallah, barokallah fiik. Semoga Allah memberkahimu. Itu insya Allah cukup. Betul. Gitu ya. Itu ibaratnya kita mengagumi sesuatu, tapi kita memujinya kepada yang menciptakannya, Insya Allah. bukan keciptaannya. Seperti itu. Justru kalau kita yang memuji ciptaannya, yang memuji yang diciptakannya, dia akan rusak yang diciptakannya. Tapi kalau kita memuji yang menciptakannya, insya Allah akan diberkahi segala bentuk kelebihan yang ada di orang tersebut. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ain secara umum juga ada 4. Ada ainul mazmumah, ada ainul hasid, ada ainul nadroh, ada ainul nafs. Ainul mazmumah itu dari kekaguman. Ya. Ainul hasid itu dari ain hasad. Ainul nadroh itu ain dari bangsa jin. Jadi jin bisa melemparkan ain ke kita. Ada juga ainun nafs. Ain nafs itu ain yang dilemparkan dari di kita ke diri kita sendiri. Gitu ya. Apa ujub ya mungkin ya. Bagaimana ya? Narsis. Narsistik. Jadi kita melihat di cermin misalkan, cantik banget saya tuh ternyata ya. Nah, contoh ini misalkan gitu. Ganteng banget saya, keren banget tuh. Gini-gini gitu-gitu. Jadi dia memuji diri sendiri. Dia bisa sakit. Dan itu ada ciri-cirinya. Ini lebih dalam nanti, gitu ya. Sekarang kita fokusnya ke praktikum nanti ya, Ustaz ya. Oke. Nah, Ustaz, mohon maaf izin. Boleh silakan. Sebetulnya banyak sering ditanyakan sama rekan-rekan kami juga. Betul. Kan, kalau mau ruqyah itu kan kita melafalkan ayat-ayat Allah dan ada kondisi di mana kita berusaha mengobati kalau kita mah klien kita gitu ya. Iya, betul. Cuman kadang-kadang ada yang sebagian sahabat-sahabat kita tuh merasa tidak pede dengan dirinya sendiri. Salah satunya ada pertanyaan, apakah seorang peruqyah itu harus soleh? Seperti itu. Oke. Jadi ketika dia merasa bahwa dia merasa insecure, saya sendiri belum seperti yang diciptakan oleh banyak orang, tapi udah berani meruqyah. Itu bagaimana cara menata hasilnya Pak Ustaz? Iya. Satu hal yang harus kita yakini, tuntutan menjadi soleh itu bukan hanya untuk jadi peruqyah, tapi untuk semua muslim. Betul ya, gitu kan. Jadi di luar peruqyah kita boleh nggak soleh kok? Enggak gitu ya. Semua muslim harus soleh. Ya, betul. Muslim soleh, muslimah solehah, gitu ya. Itu adalah sebuah tuntutan dari syariat gitu ya kepada kita. Maksudnya adalah ya kita berusaha menjaga segala bentuk ibadah kita, gitu ya, kondisi akidah kita dan lain-lain. Itu mah sebenarnya standar kan untuk muslim gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan harus soleh dulu nggak kalau jadi peruqyah? Semua juga harus soleh. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin pertanyaannya harus sudah sesoleh apa gitu ya. Ya, itu mungkin. Karena kalau ditanya pertanyaan harus soleh nggak? Ya semua harus soleh gitu ya. Nah, kalau harus sesoleh apa, tidak ada takaran persisnya harus sesoleh apa. Gitu ya. Karena Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadisnya yang lain, yaitu Amr bin Hazm. Nah, salah satu sahabat dulu, ini juga hadisnya sahih insyaallah. Dulu di zaman jahiliyah, beliau tuh suka meruqyah dari sengatan binatang berbisa, kalajengking mungkin gitu ya. Nah, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dulu zaman jahiliyah, kami suka ngeruqyah. Tapi kami mendengar bahwa ruqyah itu sekarang dilarang. Karena sempat dilarang oleh Rasulullah. Karena mantra-mantra jahiliyah dulu itu menggunakan mantra-mantra yang syirik. Ruqyah yang syirik gitu ya. Ruqyah syirkiyah. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan, perlihatkan ruqyahmu kepadaku. Nah, akhirnya dipraktekkan ruqyahnya untuk binatang berbisa itu. Maka Rasulullah melanjutkan, tidak mengapa dengan ruqyah selama kamu bisa memberikan manfaat kepada saudaramu yang lain. Nah, jadi nggak apa-apa ruqyah selama kamu bisa memberikan manfaat kepada saudaramu yang lain, lakukan aja. Itu kata Rasulullah. Nggak ada
kamu mau ruqyah harus soleh dulu ya. Iya. Enggak kayak Iya. gitu. Tapi selama kamu bisa memberikan manfaat, lakukan. Jadi mungkin seperti ini, ketika hendak meruqyah kan yang lebih mengetahui diri sendiri kan diri sendiri. Betul. Kita kan mau mengusir jin. Betul. Kadang-kadang kita sendiri kan sering berbuat hilaf gitu Pak. Iya. Ya kadang-kadang itu yang membuat seorang peruqyah pemula itu merasa insecure seperti itu. Iya. Insya Allah, mungkin ini tips dari Iya. saya gitu ya. Yang pertama, terus gali ilmu di bidang ruqyah ini. Iya. Karena sebenarnya ilmu ruqyah itu sangat luas. Iya betul. Seperti layaknya ilmu kedokteran, ilmu hijamah dan lain-lain. Iya. Semakin kita explore, Iya. itu semakin banyak cabangnya. Semakin banyak juga hal-hal yang ternyata ini harus diruqyah gitu ya. Iya. Jadi selain terapi yang lain, ternyata ini juga harus diruqyah karena ada non medisnya. Iya. Gitu, seperti itu. Nah, jadi yang pertama, pelajari. Kalau kita memang mau tak khusus gitu ya, terjun dalam dunia ruqyah, pelajari dengan baik. Terus dan terus. Terus dan terus. Sampai sekarang pun insya Allah saya masih belajar saat itu ya. Satu, pelajari terus. Kedua, karena yang dijadikan jampinya itu Al-Quran. Ya, gitu ya. Iya. Ruqyah itu secara bahasa itu artinya jampi, Ustaz. Iya. Mantra gitu ya. Ruqyah itu jampi. Mantra gitu ya. Nah, cuman para ulama menetapkan bahwa ruqyah syar'iyah itu, ruqyah yang sesuai syar'i itu adalah menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan doa-doa yang masyhur dari hadis, dan menggunakan doa dari kita sendiri gitu. Itu kriteria utamanya gitu ya. Nah, karena yang dijampikannya adalah ayat Al-Quran, otomatis cara membacanya pun harus sesuai dengan aturan kaidah yang ada dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya untuk lagunya, lagamnya maksudnya gitu ya, itu nggak jadi soal. Yang penting tajwidnya, dasarnya dulu deh. Makhorijul hurufnya diusahakan gitu ya. Panjang pendeknya, mana mad tobi'i gitu ya, mana mad arid li suku dan lain-lain. Minimal kita tahu ngebedain itu deh. Mana yang 2 harokat, mana yang 4 harokat, mana yang 6 harokat gitu ya. Karena yang penting benar dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Standar dulu deh, nggak usah yang Bismillahirrahmanirrahim. sampai berusaha dilaguin gitu ya. Kita jadi fokusnya ke lagunya gitu kan, bukan ke benar ini. Nggak usah seperti itu. Yang penting kita kejarnya berusaha untuk baik dan benar. Bisa kita mengikuti pelajaran tahsin ya. Betul. Untuk mempertajam bacaan kita, untuk memperhalus bacaan kita dan lain-lain. Nah, satu harus diperbaiki baca Qur'annya tadi. Terus dari segi akidah, nah ini yang paling penting. Ruqyah itu tidak boleh ada kesyirikan di dalam hatinya. Kesyirikan di sini bukan syirik ini ya, hasad ya, tapi syiriknya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang mispersepsi Ustaz di sini. Kalau saya mengatakan, "Ibu, ini bisa jatuh ke kemusyrikan loh," gitu ya. Banyak yang bilang, tapi misalkan punya jimat gitu ya, tapi suami saya sholat kok, tapi suami saya di masjid gitu ya, baca Quran dan lain-lain gitu kan. Kalau meninggalkan Al-Quran, kalau meninggalkan sholat, itu bukan musyrik, itu murtad. Gitu ya. Betul. Musyrik itu ke Allah yakin, baca Quran juga yakin, tapi pakai jimat, tapi juga mengagungkan benda-benda yang dirituali, yang dijadikan berhala gitu ya. Jadi syirik itu kan kuncinya menduakan, bukan meninggalkan. Saya kalau contohnya gitu ya, saya mencintai istri saya, tapi juga saya mencintai perempuan yang di sana. Itu syirik itu seperti itu gitu ya, menduakan. Jadi bukan meninggalkan. Jadi ketika diundang seperti itu, iya memang suami ibu sholat betul, tidak ada yang salah dengan itu gitu ya, tidak ada yang salah dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya sebagai muslim. Tapi yang syiriknya itu yang yakin ke benda itunya juga, pindah ke lain hati. Nah, dan Allah tuh paling tidak suka untuk diduakan. Makanya itu menjadi urutan dosa paling besar. Lebih besar dari membunuh, lebih besar dari mencuri, berzina dan lain-lain. Bahkan ada orang yang bisa masuk neraka selamanya hanya karena lalat kan. Itu cerita riwayatnya. Jadi ada seorang dulu pernah melewati sebuah lembah. Dia takut sama jin. Wahai jin penguasa di sini, tolong biarkan saya lewat, izinkan saya lewat. Ini juga hadis ya, gitu kan.
tolong izinkan saya lewat. Jinnya menimpali dengan suara. Kalau kamu mau lewat sini, berikan persembahan kepadaku. Bingung, saya nggak bawa apa-apa, gitu kan. Saya lagi safar nih, nggak bawa apa-apa. Apapun lah kamu persembahkan, walaupun seekor lalat. Akhirnya dia nyari lalat, dibunuh. Ya udah nih, lewat. Persembahan lalatnya. Betul. Iya. Dia masuk surga neraka selamanya hanya karena seekor Allah lalat. Astagfirullah. Gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Syirik ya kita misalkan jimatnya cuma harga 10 ribuan gitu. Iya. Terus kita meyakini ini ada ininya. Aduh, sayang sekali masuk neraka hanya karena 10 ribuan. Kalah dengan korupsi yang miliaran. Gitu ya. Iya, Dosanya iya. gitu ya. Tapi bukan berarti membenarkan gitu ya. Tapi maksudnya hati-hati, dosa musyrik itu sangat berbahaya. Jadi tidak akan diampuni kalau kita meninggal dalam keadaan syirik. Dosa lain masih bisa ada kemungkinan diampuni dan masih ada kemungkinan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi Muhammad, maaf, gitu ya. Oleh Rasulullah SAW di akhir nanti masih ada kemungkinan diberikan syafaat kecuali syirik. Cuman satu dosa yang nggak bisa diapa-apain, udah permanen kayaknya masuk neraka gitu ya. Syirik. Kalau misalkan terkait dengan perilaku kan, kebanyakan Perilaku seperti apa? anak zaman sekarang gitu ya. Ya, Ketika hendak tampil atau apa, betul. kayaknya kalau nggak megang atau nggak pakai jam tangan ini, saya kurang pede deh. Saya kalau pakai jam tangan ini performa ketika saya perform di panggung, Ya, itu cenderung lebih baik. Itu apa dikaitkan dengan sering nggak itu? kalau cuman hanya menambah kepedean gitu ya, hanya menambah, itu tidak termasuk kategori syirik. Ya, karena mungkin bagus, karena bagus jadi saya merasa lebih pede. Kayak saya pakai baju ini saya merasa merasa keren ya gitu ya. Itu mah masih oke lah. Tapi gini, kalau dia tidak memakai jam tangan itu, saya pasti sial. Nah ini, itu yang sialnya itu. Tapi kalau cuma merasa nambah ganteng, nambah keren gitu ya, nambah kepercayaan diri aja, itu masuknya ke aksesoris biasa gitu ya. Seperti kita mau ke kondangan kan suka nyari baju batik yang paling bagus atau gimana gitu ya. Itu masih oke lah gitu ya. Tapi yang bermasalah itu kalau pakai jam tangan ini pasti sukses si tampilnya. Nah, atau pasti sial kalau nggak pakai gitu ya. Atau kalau saya nggak pakai benda sesuatu atau pakai baju tertentu, saya pasti gagal. Nah itu. Jadi itu mah jatuhnya udah ke nasib. Udah menentukan nasib sendiri gitu ya. Kalau tadi kan keren atau tidak hanya merasa saja, merasa keren atau tidak keren gitu ya. Tapi kalau udah merasa pasti apes atau pasti beruntung, itu udah jatuhnya udah kemikirin nasib, bukan aksesoris lagi gitu. Nah, itu yang berbahaya, yang bisa masuk ke dalam kategori syirik itu, Ustaz. Terus korelasi dengan ini ada seperti di dunia entertain ya. Ada beberapa artis ketika hendak perform suka pernah dengar gitu ya. Suka minum obat gitu. Oke. Itu bisa dikatakan syirik nggak? Obatnya apa? Ya untuk udah pede aja, sejenis narkoba gitu. Mungkin dari fungsi narkobanya sendiri ya. Seperti ibaratnya punten saya lebih biasa nanti di panggung. Konsepnya kan seperti mabuk gitu ya. Misalkan ada seseorang mabuk, dia kan seperti menghilangkan akal gitu ya. Narkoba pun sama, dia menekan akal. Ada sebagian yang fungsinya itu menekan akal. Jadi seolah-olah malunya hilang. Gugupnya kan mayoritas orang gugup itu bisa karena malu, bisa karena takut salah, gitu ya, bisa karena tidak pede. Nah, perasaan-perasaan gugup, malu dan lain itu ditekan oleh obat itu, sehingga dia merasa wah saya pede. Itu bisa masuk kriteria syirik. Itu tidak termasuk, insya Allah tidak termasuk kategori syirik, karena itu memang fungsi obatnya seperti itu, gitu ya. Yang jelas dosa gitu. Dosa, jatuhnya ke barang yang memabukkan tadi, gitu ya. Hammer kan, sejenis hammer gitu. Beda kalau yang ditelannya tuh gotri. Kan nggak ada korelasinya dengan nambah pede. Tahu gotri kan maksudnya? Yang pelor itu tuh. Nah, itu kita minum, dengan minum ini saya akan jadi lebih hebat, saya jadi lebih kuat. Dari mana logikanya masuk gotri jadi pede? Betul. Nggak ada korelasinya. Seperti kita naro, mohon maaf nih, bisa keris, bisa pisau, bisa golok gitu ya, atau bisa isim tempel di atas pintu dengan harapan itu bisa menolak
bala. Iya, kalak bala. Caranya gimana gitu ya? Kalau ada maling, kita ambil kerisnya, kita pakai ngejar, Mm-mm. masuk akal. Betul. Oke ya. Jadi si malingnya takut keris yang kita bawa sambil ngejar gitu. Oke, masuk akal. Bukan syirik kalau itu, karena senjatanya digunakan asbab untuk mengusir. Hmm. Tapi kalau cuma ditempelin doang, Jadi bisa lebih bisa rada menolak sematir, gitu ya. cenah. Ya Sematir. gitu ya. Jadi bikin si apa namanya tuh malingnya tuh jadi muter-muter gitu ya, terpental. Nah, itu tidak masuk akal. Iya, dan itu syirik baru. Itu bisa masuk ke dalam ranah syirik. Gitu ya. Ya. Jadi kalau pisau digunakan motong daging, motong sayur, sesuai fungsinya. Pisau diciptakan untuk itu. Tidak syirik, karena memang fungsinya. Betul. Tapi kalau pisau digunakan untuk mendatangkan rezeki, Iya. itu gimana caranya Kalau gitu nggak ya. pakai pisau ini, saya pas motong ini nggak bakal laku nih, itu udah syirik. Nah, karena itu laku atau tidak tuh kan jatuhnya ke nasib. Betul. Gitu ya, jatuhnya ke nasib. Terus nanti selanjutnya treatmentnya seperti apa untuk pemula itu tadi? Yang mana? Yang treatment Oh, yang tadi ya, yang ruqyah pemula itu. Iya. Satu, pelajari ruqyah dengan baik. Kedua, bersihkan akidah kita dari syirik. Atau kondisikan akidah kita dengan salimul akidah, akidah yang Iya. selamat. Betul. Gitu ya. Nah, itu suatu hal yang Salimul wajib. akidah. Betul, salimul akidah. Akidah yang selamat. Karena bagaimana mungkin kita mencegah orang biar nggak syirik, tapi kita ada kesyirikan juga. Hati-hati. Gitu ya. Dan ini juga harus dipahami betul tentang syirik ini, karena ada sebuah keterangan yang mengatakan, hadis kalau tidak salah, mohon maaf saya agak lupa, barang siapa yang bisa membebaskan seseorang dari kesyirikan, seolah dia membebaskan seorang budak. Seandainya kita misalkan datang sebuah keluarga, semua keluarganya jimat lovers, kita berikan pemahaman, kita berikan keterangan tentang hadis haramnya syirikan yang tadi, dan qadarullohnya Allah berikan hidayah kepada keluarga itu, ada 6 orang, dan mereka berikrar lepas dari hal itu dan dihancurkan bendanya misalkan sebagai simbol mencegah kepada kesyirikan. Nah, ada 6 orang yang terbebas dari kesyirikan, maka insya Allah kita seolah membebaskan 6 orang budak. Dan seperti kita tahu, membebaskan budak itu pahalanya nggak main-main. Besar sekali insya Allah. Bayangkan dalam satu pelatihan ada berapa orang yang kita menjadi asbab turunnya hidayah kepada mereka setelah mendengar penjelasan kita. Misalkan di rumahnya ada jimat-jimatan, isim-isim atau apapun, sampai rumah, ini nggak berguna, ayo hancurkan. Setelah mendengar dari pelatihan kita misalkan, alhamdulillah. Apalagi kalau misalkan pelatihannya direkam ya, didengar oleh orang, diulang-ulang misalkan oleh orang yang lain gitu ya. Kemudian di sosmed terdengar nama beberapa puluh atau beberapa ratus orang, tuh masya Allah tabarakallah. Betul, masya Allah. Kita, nah ini yang di akhirat nanti kita tahu-tahu meledak amal kita. Ternyata banyak gitu. Jangan sampai dosa kita yang meledak nanti di sana. Naudzubillahi min dzalik gitu ya. Tapi mudah-mudahan amal kita yang meledak. Meledak itu maksudnya gitu ya, tanpa sangka-sangka kita banyak. Jadi gitu ada kan. chain reaction. Betul. Ternyata kita dapat pahala dari situ. Dari bapak ini ternyata ada jariahnya nyampe ke kita. Gitu kita nggak nyangka loh itu bisa betul. Sering ke yang lain gitu ya. Betul. Misalkan kita nih memahamkan keluarga ini supaya nggak syirik gitu ya. Ternyata keluarga ini memahami betul apa yang kita sampaikan, dia memahamkan tetangganya juga. Dan dia akhirnya tetangganya lepas. Itu MLM-nya nyampe ke kita. MLM. Dan lainnya gitu ya. Pahalanya kita tetap dapat. Nah, itu yang syariah tuh yang seperti itu. Terus yang lazimnya itu pertama baca surat Al-Falaq, An-Nas, Qul. Betul. Kalau saya, termasuk guru saya sendiri, Ustadz Faiza dan kawan-kawannya, itu sudah pasti awalan dalam ruqyah itu saya baca Fatihah, Al-Falaq dan An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi. Itu sebelum ke khusus yang lain. Bacanya berapa? Boleh 3 kali. Oh, semuanya. Betul. Boleh 3 kali. Atau kalau mau 1 kali juga boleh. Cuman patokannya semakin banyak semakin baik. Tidak ada keterangan pasti harus sekian puluh kali. Tapi konsepnya semakin banyak semakin baik. Gitu ya. Jangan diremehkan. Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Ar-Ruqyah. Karena apa?
sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah seorang kepala suku yang terkena sengatan binatang berbisa itu menggunakan surat Al-Fatihah tok. Surat Al-Fatihah aja. Iya, iya, iya. Enggak Luar pakai yang biasa ya. lain-lain. Betul. Nabi Muhammad diruqyah oleh 2 malaikat ketika terkena sihir. Dibacakannya Al-Falaq dan An-Nas. Kata Nabi Muhammad SAW juga ketika Abu Hurairah menangkap jin Iya. dan dilepaskan lagi, ternyata ketika ditanyakan ke Rasulullah itu ternyata jinnya mengatakan, setannya mengatakan bahwa ada satu yang bisa mengusir kami. Apa? Ayat kursi. Udah jelas. Ayat-ayat yang lain belum tentu disampaikan secara tersirat di hadis gitu ya, atau tersurat gitu kan dengan jelas. Tapi Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Iya. ayat kursi itu udah jelas, udah ada dalil khususnya menerangkan Iya, ini iya, untuk ruqyah gitu. Iya, iya. Maka itu yang paling sering saya baca. Adapun seperti ayat pembatal sihir, Al-Baqarah 102, Iya, Yunus 8182 dan lain-lain gitu ya. Maka itu adalah sebuah bentuk ijtihadi dari para ulama. Iya. Ya, bentuk ijtihad dari para ulama. Yang namanya ijtihad boleh kita ambil, boleh tidak gitu Betul, ya. betul. Cuman kan yang melakukan ijtihad adalah ulama Iya, gitu ya, bukan orang sembarangan. Yang Maka kualitas keilmuannya Masya Allah. Masya Allah, betul sekali. Maka insya Allah ijtihadnya atau fatwa-fatwanya juga bisa kita pakai gitu ya. Karena udah pasti namanya ulama memperhatikan kaidah-kaidah tertentu Betul, lah betul. gitu ya. Dan insya Allah juga bermanfaat. Salah satunya penggunaan bidara. Oh iya, beda. Dari hadisnya mah cuma dikatakan itu untuk mandi besar setelah haid. Iya. Aisyah radhiyallahu anha kan itu setelah beliau haid, mandi bersihnya atau mandi besarnya itu menggunakan Daun daun bidara. bidara juga gitu. Dan untuk memandikan jenazah Biasa. itu hadisnya itu. Tapi ada salah satu ulama namanya Syekh Wahab bin Munabih namanya. Nah, beliau yang melakukan ijtihad mengobati gangguan jin dengan bantuan wasilah bidara tersebut. Caranya dengan mengambil 7 helai bidara, ditumbuk, lalu dimasukin ke air, lalu dimandikan. Itu ijtihad dari Syekh Wahab bin Munabih, bukan dari hadis. Gitu. Dan sampai sekarang kan ini ya, Betul. terus dipakai oleh para peruqyah atau siapapun untuk mengobati non medis. Betul. Nah, itu adalah dari Syekh Wahab bin Munabih. Nah, itu banyak sekali ijtihad dari para ulama. Terus ijtihadnya Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh yang menggunakan ikan lele untuk mengobati sihir madfun namanya. Sihir madfun sihir yang juga dipendam. bisa digunakan buat Bisa. Itu ijtihadnya beliau. Boleh dipakai? Boleh. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak wajib kok gitu kan. Tapi karena beliau sudah meneliti ruqyah selama 30 tahun dalam hidupnya, dan beliau juga menggunakan riset di bidang sihir sebagai disertasi doktoralnya dan diterima oleh Universitas Al-Azhar, maka itu bisa digunakan insya Allah. Dan beliau juga salah satu guru kami yang pernah saya ketemu dengan beliau, di Ustadz Faizar juga sama beliau gitu ya. Nah, bisa dipakai seperti itu, bisa. Terus Syekh Wahid Abdul Salam Bali misalkan gitu ya, yang menggunakan ayat tertentu untuk membakar jin misalkan, niatnya seperti itu ijtihadnya beliau, jangan dilarang juga karena itu dari ulama gitu ya. Misalkan kita niatnya ini jangan membakar jin, tapi ya ulama juga melakukan itu, ya nggak apa-apa. Kalau tidak setuju ya nggak apa-apa, maksudnya jangan usah digunakan, tapi jangan mencelanya juga. Nah, karena bahaya gitu ya mencela ulama seperti itu. Jadi khazanah ruqyah itu luas sekali. Kalau dibandingkan dengan ilmu kedokteran mungkin juga bisa setara atau bahkan bisa melebihi. Ilmu kedokteran terbatas sama penyakit medis saja. Ruqyah bisa medis dan non medis. Nah, bagian non medisnya kan tidak tereksplor dari dunia medis mah, gitu ya. Jadi sangat luas sekali. Tapi masyarakat awam tuh ya netizen gitu ya. Jadi ketika menyikapi seorang ruqyah seperti Ustadz Faizar, betul. Jadi seolah-olah beliau tuh seperti orang sakti gitu ya. Dan kebanyakan di acara-acara yang beliau bina itu sekali ini selesai. Apa memang seperti itu atau gimana itu? Kan menurut Pak Prof juga kalau terapis itu yang sudah mulai mumpuni, kan jadi 3D. Mirip dokter, mirip dukun, mirip dosen. Betul kan ya? Yang sering diulang-ulang oleh Pak Prof. Iya, kita memberikan nasihat kesehatan udah dianggap dokter sama mereka. Iya. Gitu. Kadang banyak yang salah menyebut kalau saya membahas tentang penyakit dan ini,
oh iya dok, jadi Ustadz gitu ya. Beneran, jadi Iya. kayak kita tuh kayak dianggap dokter gitu Iya, kan. iya. Nah misalkan kami juga insya Allah salah satunya pernah belajar ilmu diagnosa lewat telapak tangan Oh, untuk mendiagnosa ada arah penyakit non medis. iya. Kalau dilihat ini kayak dukun kan, Iya, iya, iya. tapi insya Allah kita nggak ngerasain itu, tapi Seperti melihat oh ya, membaca ramalan nasib gitu kan. tapi kita nggak membaca Tahu-tahu. lagi, tapi kita membaca jalur penyakit Ya, iya, iya, iya. gitu ya, dari telapak tangan bisa. Hmm. Sebenarnya untuk membaca penyakit non medis itu Rasulullah juga sudah pernah melakukannya. Yaitu ketika Rasulullah melihat anak-anaknya Ummu Salamah. Iya. Yaitu, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya di anakmu, di budakmu itu terdapat tanda ain di wajahnya. Namanya saf'ah, gitu ya. Tanda itu namanya saf'ah. Ruqyah lah, minta ruqyah lah untuk anakmu, kasihan gitu kan. Nah itu kan Rasulullah membaca tanda-tanda non medis lewat wajah. Jadi non medis itu Iya. tidak selamanya hanya dipahami oleh akidah, Iya. tapi bisa tersirat atau tersurat lewat gejala di tangan, lewat gejala di wajah, di lidah pun itu bisa. Kalau oleh Pak sendiri udah bisa mendeteksi di pas wajahnya seperti ini, oh ini kena ain nih. Ya, insya Allah bisa. Allahu Akbar. Gitu, karena saya juga belajar dari Syekh Said Al-Alwi tersebut yang sudah melakukan penelitian khusus tentang dunia ruqyah. Gitu. Jadi semua gejala jin, pola-polanya dicatat gitu ya, diriset. Sihir ini, oh ternyata cara kerjanya begini. Oh ternyata cara ngobatin juga bisa begini, gitu ya. Salah satunya menggunakan ikan lele tadi, gitu ya. Soalnya ada namanya sihir mu'alak, namanya sihir yang metodenya digantungkan. Itu salah satu pengobatannya menggunakan memakan burung merpati. Oh bisa seperti itu ya? Iya, salah satu metode pengobatan selain di ruqyah gitu ya. Gitu. Itu ijtihadnya beliau. Gitu. Terus ijtihadnya juga salah satunya mengobati sihir makul atau yang termakan atau masrub yang terminum. Itu menggunakan campuran madu dan susu. Madu dan susu. Susunya susu apa? Bebas apa Susu murni, susu sapi murni. Bukan susu kambing gitu. Lebih baiknya kalau dalam kasus ini susu sapi. Ya. Karena karakternya mungkin beda ya antara karakter susu sapi dan susu kambing gitu ya. Untuk detailnya ada di namanya kitabnya Kitab Marodus Sihr. Karangan beliau itu bentuk disertasi dari Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh, itu asalnya diberikan untuk jadi gelar doktoralnya. Akhirnya karena bermanfaat, dinilai bermanfaat, akhirnya dibukukan dan disebarkan. Seperti itu. Makanya kalau ada Ustadz Faizal kan, kok ngobatin sihir tuh pakai lele gitu ya, kok ngobatin sihir pakai merpati gitu ya, atau kok ini pakai jahe, pakai ini gitu kan. Kan suka ada ya kadang-kadang masak-masak apa gitu kan. Ya karena itu beliau juga mengamalkan ijtihadnya dari para ulama, bukan apa berinovasi sendiri gitu ya, tidak, tapi itu ada dasarnya. Seperti itu. Kan selama ini mungkin ruqyah sihir mah harus ruqyah ukul gitu ya. Udah ruqyah aja gitu ya, atau udah nggak ada yang lain, enggak. Hasilnya itu luas. Abu Sa'id Al-Khudri pun ternyata setelah ada keterangan lebih lanjutnya, itu mengobati kepala suku yang terkena sengatan berbisa, itu selain dibacakan Al-Fatihah, ternyata menggunakan air liurnya dan campuran tanah. Ambil, habis baca itu, dibaca, ada doanya Bismillahi apa yang untuk ruqyah tanah itu, dicampurkan, dioleskan sambil diruqyah. Itu hilang bisanya langsung. Seperti itu. Kan taunya Abu Sa'id Al-Khudri itu meruqyah pakai Al-Fatihah begitu gitu aja. Ternyata itu campuran pakai selanjutnya pakai campuran air liurnya dengan tanah. Jangan pakai media. Gitu ya. Gitu. Nah, terus selanjutnya juga banyak sekali hal-hal contoh-contoh yang dipraktikkan para ulama menggunakan herbal, campuran herbal gitu ya. Menggunakan juga kayak pengobatan-pengobatan tertentu, misalkan harus dimandikan pakai air panas gitu ya dan lain-lain. Itu ada ijtihadnya seperti itu. Jadi dunia ruqyah itu luas sekali. Kalau sering pernah saya dengar tuh di lingkungan kejawen, jadi mengobati itu dengan daun kelor, itu ada ininya nggak? Daun kelor tidak ada keterangan pastinya ya. Tidak ada keterangan pastinya gitu kan. Cuman kalau daun kelor itu sebenarnya kan superfood ya Ustadz ya. Kalau di hasil penelitian dari sana gitu kan, dari para ilmuwan, ternyata banyak sekali gizi dari daun kelor tersebut. Dan kalau dimakan itu bisa mengatasi penyakit stunting.
atau kurang gizi Ya, ya. gitu ya. Nah, sama dalam kasus gangguan jin sihir pun itu kan bisa membuat tubuh kita kekurangan nutrisi gitu ya. Oh, Kadang ada juga sihir yang membuat orangnya nggak makan, Ustaz. Nggak bisa makan. Begitu masuk keluar, muntah. Takutnya kan ada masalah di lambungnya. ya, Di ya. endoskopi, nggak ada masalah. Gitu. Ya sehat, tapi nggak bisa makan. Jadi makan tuh cuma sampai sini, tak. Nggak bisa ditelok tuh, nggak bisa keluar lagi. Ya. Kayak dikunci gitu ya. Pernah kami melakukan sampai dia kurus. Pertolongan pertamanya adalah kami berikan dia herbal-herbal yang bersifat tonik atau Yang menguatkan. menaikkan tubuh, menguatkan tubuh. Salah satunya menggunakan daun kelor. Ya. Gitu. Bahkan pernah lihat mohon maaf ya, di film-film itu kan kalau ada yang katanya kebal, Ya. daun kelor gitu. Walau alam pastinya ya Ya, Ustaz ya, ya, saya ya. belum menemukan keterangan pastinya menggunakan daun kelor. Ya. Tapi kalau itu bisa digunakan secara empiris, maksudnya Ya, turun temurun, Ya, betul. mungkin bisa dilakukan. Tapi kita nggak bisa memastikan, gitu ya. Betul. Kalau bidara, saya bisa katakan ini dari ulama, gitu ya. Betul. Tapi kalau daun kelor saya nggak bisa mengatakan. Mungkin itu mah kearifan lokal aja. Gitu. Wallahu alam lah. Gitu. Terus ya. kalau ini yang sering terjadi di rekan-rekan jamaah gitu ya. Iya, iya. Kadang-kadang pas sudah wudhu suka mohon maaf dengan segala hormatnya. Iya, iya. Suka mau keluar angin tuh. Iya. Gimana tuh? Itu gangguan setan was-was. Oh, Karena apa? Karena gejala, mohon maaf nih, keluar anginnya tuh di waktu-waktu tertentu saja. Pas lagi wudhu aja. Begitu nggak Mas? Betul. Itu biasanya, mohon maaf, selain ada gejala itu pasti ada masalah di lambungnya. Oh, iya. Pasti ada masalah di lambungnya. Gitu ya. Kalau gejala lambung biasa, keluar anginnya nggak pas wudhu. Ya, kapanpun. Ya, betul. Karena perut kita nggak bisa ngebedain kapan beres wudhu, kapan waktu apa. Nggak gitu ada ya. sensor ya. Ya, tapi kalau yang namanya setan, penyakit yang berasal dari setan kan punya otak ya. Jin itu punya otak. Setan dari kalangan bangsa jin kan mereka punya akal, walaupun lebih gede nafsunya. Betul. Kalau manusia kan lebih besar akalnya daripada nafsunya. Nah, jin itu lebih besar nafsunya daripada akalnya, gitu ya. Tapi setidaknya mereka tetap punya otak gitu, bisa berpikir gitu ya. Wudhu nih, ya. Keluarkan. Kadang nggak lewat belakang saja, tapi bisa lewat depan. Iya. Lagi sholat, aduh keluar nggak nih. Batal sholatnya. Kan ada sampai yang beberapa kali Ustaz, sampai bisa diulang 3 kali, 4 kali. Kan lama-kelamaan bosan. Iya. Oke deh ya, nanti aja sholatnya. Akhirnya dia tiduran. Kalau misalkan dilawan dengan mensugesti diri sendiri, wah ini teh dari jin, harus saya tahan itu ya. Iya, bisa aja. Harus saya tahan gitu. Ini mah dari jin gitu. Iya, tapi biasanya was-wasnya semakin gede. Gitu. Karena prinsipnya gini, yang namanya setan, kalau tidak bisa membuat seorang muslim murtad, dia akan membuat segala bentuk ibadahnya itu jadi tidak berkualitas. Kalau sholat nggak khusyuk, kalau sholat harusnya tepat waktu jadi telat, karena sering kentut tadi, gitu ya. Atau jurus terakhirnya menghiasi hal-hal yang sebenarnya bukan ibadah, itu dianggap ibadah. Mohon maaf ini agak sensitif kata ini gitu ya, tapi itu nyata, itu real. Itu salah satu bentuk strategi mereka. Gitu ya. Mungkin ada sebagian yang pada mendengar bid'ah atau apa. Itu salah satu strategi mereka. Gitu kan. Nggak usah bahas yang itulah ya. Yang lain. Oke, nah itu salah satunya Ustaz yang kami temukan gitu ya. Salah satunya adalah pernah kami meruqyah orang yang wirid sekian ribu kali. Yang tujuannya biar kebal. Kan nggak ada Rasulullah nyuruh. Betul. Wirid biar kebal. Nggak ada sunahnya. Ya betul. Nah seperti itu. Saya tahu sumber-sumber kitabnya dari mana. Ada banyak kitab-kitab yang menjurus ke perdukunan putih. Samsul Ma'arif, Mambawusul Hikmah, Samsul Futuhat, Khazinatul Asrar, dan lain-lain. Termasuk Mujarobah. Itu yang terkenal Mujarobah itu. Mohon maaf kita sebutkan karena apa ya? Karena banyak sekali amalan-amalan di situ yang itulah gitu ya, dan lain-lain. Seperti itu. Termasuk yang best sellernya itu kalau di kita tuh banyak kali hari Rabu tertentu. Yang di hari Rabu tertentu. Pembukasan gitu ya.
Acaranya awalnya istighosah ya, nggak masalah sebenarnya kalau istighosah doang mah gitu ya. Iya. Cuman kan di akhirnya tuh diberi kasih wafat, Di disuruh sebentar masukin ke air, ya, air ya, atau ya. dikasih galon gitu ya nanti Iya. diminum. Atau nyari patuangan, sakit perutnya Iya, iya. gitu ya. Itu akhirnya harus didetok. Iya. Nah, yang kentut-kentut itu juga kemungkinan salah satu gejala dari mungkin waktu kecil atau waktu mudanya itu pernah minum air-air tertentu Oh, dari iya, orang tidak pintar iya. atau yang semi-semi Iya, iya. uskun-uskun kayak gitu. Entah waktu kecil mungkin panas badannya, Iya, kan iya, suka iya. ada kalau di gitu orang Sunda mah dicebor gitu Iya, ya. cebor ya betul. Iya, orang Jawa apa namanya nggak tahu. Pokoknya kalau panas dikasih air jampe, nanti disemprotin atau di gimana gitu ya. Betul, betul. Nah masalahnya kan kita nggak tahu yang dibacainnya itu apa. Ya. Kalau yang dibacaannya Al-Quran, berarti air ruqyah gak masalah. Dan insya Allah nggak akan ada gejala kayak gitu, insya Allah. Kalau anak tuh menyikapi masalah tadi nahan kentut ya, Iya. pada baca salah satu kata-kata, sejauh tidak terdengar bunyi dan Betul. tidak berbau, Betul. maka pertahankan sholatmu. Betul. Itu kriteria dari ulama. Nah, itu. Karena Ya. Ulama ngerti kok, ini setan mainnya di situ. Ya, di was-was. Jadi boleh agak detail sedikit. Ya. Rasanya kayak gini, kalau di sholat. Itu kayak seperti ada yang menyelinap keluar. Iya, betul. Gitu. Iya. Nggak monok, nggak berat gitu ya. Atau nggak, nggak ada wangi, nggak ada apanya, nggak ada. Tapi seperti menyelinap. Kayak ngegerinyem gitu. Iya. Nah, kan cuman masalahnya kan keluarnya di belakang. Iya. Kan dianggap pikiran kita, kentut nih. Buyarlah konsentrasi kita. Betul kan? Betul. Gitu. Sebenarnya kalau kita tahu kriteria dari ulama tadi, kita bisa melawan was-was itu bisa. Enggak. Nah, betul kan? Betul. Karena nggak kentut, nggak ada bunyinya ploknya gitu ya. Iya. Atau nggak kecium aromanya. Masalah juga. Termasuk yang papa lo tuh sering lupa rakaat. Betul. Gitu. Itu dari kalau nggak salah sahabat Amr bin As itu pernah mengeluh kepada Rasulullah ketika awal-awal masuk Islam. Itu beliau mengatakan, ya Rasulullah gitu ya, SAW, sesungguhnya saya suka lupa rakaat nih. Ya. Kalau bahasa kitanya gitu ya. Rasulullah datang sini katanya, mendekatlah kepadaku. Akhirnya beliau mendekat, lalu Rasulullah mengangkat salah satu tangannya sampai terlihat ketiaknya yang putih. Yeah. Lalu beliau memukul dada sahabatnya tersebut dengan mengatakan, "Ukhruj ya Allah." Maka sahabat tersebut merasakan ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Nah, sesudah itu beres semuanya. Nggak pernah beliau lupa rakaatnya lagi. Berarti ada jin nih dalam ini. Gitu. Nggak entah kapan masuknya, entah mungkin sebelum masuk Islam gitu ya, atau kapan nggak tahu. Pokoknya ada sahabat yang suka mengeluh lupa rakaat. Langsung ditepuk dadanya. Jadi kan segini kan kalau kelihatan ketiak mah kan? Nggak gini kan? Nggak gitu. Tapi ini keras berarti. Betul. Ukhruj ya Allah gitu kan. Artinya hey keluarlah musuh Allah gitu. Nah ini beliau merasakan sesuatu yang keluar dari perutnya. Dari perutnya keluar. Nah itu kan berarti salah satu pengeluaran jin juga lewat mulut bisa. Makanya ketika di ruqyah banyak yang muntah. Gitu ya. Ya karena salah satunya bisa lewat mulut. Dan itu yang paling banyak. Sebenarnya nggak mesti lewat mulut ya. Bisa lewat keringat. Bisa lewat sendawa. Saya pernah meruqyah orang Medan yang datang ke rumah saya. Itu ketika diruqyah, itu di tulang belakangnya itu terasa ada denyutan naik. Anggap ini tulang belakang. Gini, bismillah. Ini tulang belakang ya. Ini denyut terus naik ke atas sampai ke telinga. Dari telinga. Nah, kalau kayak tiupan, cuman tiupannya dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Keluar ke dalam kan kayak rasa gitu ya. Ini dari dalam keluar. Dari situ itu hilang keluhannya, was-wasnya, stresnya, dan lain-lainnya. Bisikan-bisikan itu hilang semua. Alhamdulillah, qadarullah gitu ya. Ada juga ketika terakhir di Sukabumi 2 minggu yang lalu waktu saya kesini itu, saya meruqyah seorang ibu itu di area perutnya sebelah kanan. Mungkin kalau titik medisnya itu titik organnya tuh ovarium sebelah kanan. Itu ketika diruqyah sambil agak ini. Nah, ditepuk kecil, jadi gini, tek di area sini. Saya pakai sarung tangan, pakai sajadah lagi, jadi tebal lah gitu ya. Jadi ketuk-ketuk.
Tuh ketika tiba-tiba langsung pengen buang air kecil. Dan itu nggak ketahan katanya. Iya. Sampai dia lari-lari. Dan dia bilang, "Ustaz, saya pipis banyak banget. Baru kali ini saya pipis kayak gitu," katanya. Wallahu alam gitu ya. Jadi pipisnya tuh airnya banyak keluar gitu. Buang disukai. Betul. Beres dari situ itu hilang sakitnya. Sampai si ibu tersebut itu pernah dioperasi usus buntu. Karena sakit. Kan sakit sebelah kanan Iya, iya. ke dokter. Tapi sebenarnya kata dokter tuh sebenarnya nggak ada. Nggak ada apa-apa gitu. Iya, tapi ya tetap aja diambil katanya karena kan ya bisi dari situ gitu ya. Khawatirnya dari situ. Diambil kata ibunya tuh, tetap diambil. Tapi menurut hasil ininya rekam mediknya tuh nggak ditemukan. Nah, beres dioperasi itu tetap masih ada. Sakitnya serius gitu. Nah, ketika di ruqyah gini-gini gitu ya. Iya. Sambil diketuk-ketuk akhirnya, sambil dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu keluar. Pipis. Beres dari situ hilang Ustaz. Sakit ininya. Qadarullah, alhamdulillah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya Allah angkat penyakitnya dengan sempurna. Nah, itulah contohnya penyakit ya gangguan itu bisa keluar lewat pipisnya. Dan riwayatnya juga banyak sekali nyimpen jimat waktu itu. Oh, seribu. Dia nggak mempercayai jimatnya karena itu pemberian dari orang. Tapi disimpan bertahun-tahun di rumahnya, efeknya apa? Masuk rumah sakit sebulan sekali. Badannya jadi berat. Badannya dan di rumah tuh panas kondisinya, nggak harmonis katanya. Gitu. Akhirnya ibu mau percaya mau enggak, ini benda kemusyrikan, buang. Gitu. Karena yang namanya gangguan jin itu tidak terpaut pada percaya atau tidak. Kita nggak percaya narkoba itu memabukkan, tetap kita makan. Efeknya gimana? Tetap mabuk. Karena gitu. Yang berhubungan dengan yakin atau tidak dengan penyakit ya dengan gangguan jin itu atau misalkan musyrik atau tidak, itu kalau yakin atau tidak itu hubungannya dengan musyrik atau tidak. Kalau kita yakin kepada benda-benda itu kita musyrik. Kalau kita nggak yakin dengan benda itu mendatangkan sesuatu kita nggak musyrik. Tapi khodamnya tetap ada di situ. Tetap bisa ganggu. Gitu ya gitu. Jadi kalau saya mendiagnosa yang menjadi pertanyaan, ibu pernah ke dukun nggak misalkan? Oh ya pernah misalkan gitu ya. Nah yang saya tuh pernah atau tidaknya. Bukan waktu ibu datang ke situ ibu percaya ke dukunnya nggak? Bukan itu. Tapi pernah ke dukun nggak? Pernah diapain sama dukunnya? Nah itu. Mungkin itu sedikit Ustaz ya tentang sharingnya gitu. Kita ada praktikum nggak? Ini udah jam 9 ini ada praktikum atau pertanyaan? Ada pertanyaan nggak Mas? Mohon maaf nih agak Jadi ini ya. agak semangat ya tadi menceritakannya ada karena ini. Oh, ini coba Mas D ini Mas. Ini ada pertanyaan ya Ustadz. Apaan mau tanya? Jika sholat puasa tetap dilaksanakan tapi percaya dengan kata orang pintar, orang bukan pintar berarti ya Pak Ustadz? Orang tidak pintar. Orang tidak pintar. Yang katanya bisa, yang tanya tidak tahu. Ya. Ada yang mengirim sejenis sihir atau guna-guna dan katanya bisa melawannya, walau sering terulangnya sakit yang nggak jelas tapi beda-beda reaksinya. Kira-kira kita gimana menasihatinya? Kalau itu menyimpang, intinya mendoakan Allah. Ya. Sebenarnya itu pertanyaannya mengarah ke bagaimana cara menasehatinya ya, teknis menasehatinya gitu ya. Mungkin setiap orang berbeda-beda cara menasehatinya gitu ya. Kalau saya biasanya menyampaikan hadis-hadisnya. Ada 2 hadis larangan mendatangi dukun. Yang pertama, barang siapa yang mendatangi dukun, kahin, peramal, paranormal dan sejenisnya, maka sholat kita tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Itu cuma datang doang, datang aja. Tanpa ada apa-apa, misalnya kita nganter teman, kita duduk bareng di situ, tapi yang obatinnya teman, yang berobatnya teman, kita tetap kecipratan dosanya. Karena udah tahu itu dia datang ke dukun, dan kita tetap menemaninya. Nah, kita 40 hari 40 malam nggak diterima sholatnya. Hadis yang kedua, barang siapa yang mendatangi dukun, paranormal, peramal dan sejenisnya, lalu kita meyakini, lalu kita mempercayai apa yang dikatakan oleh peramal tersebut, sesungguhnya kita telah kufur terhadap apa yang telah disampaikan oleh Muhammad SAW. Itu kalau kayak hal di kondisi yang kedua itu adalah dia mempercayai apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Jadi ada grade-grade-nya ya? Ada grade-nya. Kalau cuma datang dan kita nggak ada rasa risih, nggak ada rasa ini, cuma nganter doang kok gitu ya. 40 hari 40 malam nggak diterima sholatnya. Yang kedua, kalau kita yakin, kalau kita meyakini, membenarkan, sesungguhnya kita telah kufur terhadap apa yang disampaikan oleh
Nabi Muhammad SAW. Itu ancamannya. Kufur itu adalah perbuatannya. Iya. Orangnya kafir. Kayak kufur nikmat gitu ya. Nah, itu kan kalau dalam hal kufur nikmat. Ini kan kufur terhadap Nabi Muhammad gitu. Maka hati-hati. Itu hadisnya sahih, silakan dicek sendiri. Gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak Mas? Cukup ya. Untuk praktikumnya gimana Pak Ustadz? Apa bisa dikondisikan nggak? Bisa paling Berapa menit saja gitu ya? Udah jam 9. 20, bisa Apa, Mas? 15. Bisa 15 sampai 20 menitan kalau pakai air. Oke. Kalau mau boleh silahkan Bapak Ibu di rumah menggunakan air ya. Kita menggunakan air ruqyah. Nah, ini bisa kita pakai untuk mengobati diri kita sendiri atau mengobati keluarga kita. Jadi kita nggak usah datang ke orang-orang yang lain, bisa orang beneran kiai gitu ya, maksudnya kiai beneran gitu ya, yang menggunakan Al-Quran dan lain-lain, atau takutnya salah-salah kita mendatangi dukun dan sejenisnya, maka kita bisa menggunakan cara ini atau teknik ini sebagai pertolongan pertama untuk kita atau untuk keluarga kita sebelum kita diruqyah oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Seperti itu. Sebentar kita tunggu Ustadz Rahman ya mau ikutan bikin air ruqyah. Nah, kita nanti praktekkan bareng-bareng. Sebenarnya ini kemarin saya sharingkan teknik ini di kelas ruqyah coaching klinik. Mungkin yang sudah pernah ikut, nah itu sudah tahu. Tapi yang sudah tahu mohon jangan dibocorkan ya. Barusan Ibu siapa? Saya lupa lagi namanya. Mohon maaf Ibu. Kayaknya sudah tahu caranya. Karena kemarin ikut kelas ruqyah coaching klinik yang sesi pertama. Nah, di situ saya ajarkan. Gitu. Soalnya nanti akan diadakan lagi. Kalau berkenan ya silahkan ikut. Sambil menunggu. Mas Taufik sudah? Belum Pak. Oh, belum. Silakan. Air jahenya bisa diminum baru. Ya, bisa diminum. Oh ini? Oh dari Ruqyah sama Mas Taufik ya? Masya Allah. Saya minum deh. Mohon izin minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh ya siap. Ini Pak Ustadz. Airnya 2. Oh siap. Harus dibuka dulu nggak Pak Ustadz? Buka. Oh dibuka. Dibuka ininya saja. Ini ibu-ibu banyak dari Hongkong ada. Ini Anda juga mau minum tapi ini bukan air ruqyah ini ya. Izin Ini Pak. air jahe. Air jahe Pak Ustadz. Ini langsung kerasa panas ke badan. Manjur panas ya. Ruqyah ini. Benar, dari sama Mas Topik nih. Iya, mantap sekali. Mau kita derkan? Boleh, siap. Ya, kita buka tutupnya. Iya. Kalau pakai gelas boleh ya. Caranya didekatkan gelasnya. Cara ini adalah cara yang di-share oleh guru saya, Ustadz Muhammad Faizar, dalam setiap pelatihannya, gitu ya. Caranya adalah tangannya kita masukkan sedikit Ustadz. Celup. Nah, ke dalam airnya. Seperti ini ya. Iya. Oke. Lalu kita akan membacakan 5 surat pendek. Fatihah, Falaq Binas, Kulhu, ayat kursi. Iya. Kenapa 5 surat pendek ini? Karena ini sesuai hadisnya, 5 surat pendek ini insya Allah sahih semuanya. Iya. Digunakan untuk ruqyah. Dan insya Allah 5 surat pendek ini semua muslim hafal. Ya, mayoritas muslim pasti hafal lah. Bahkan yang mu'alaf pun banyak yang hafal ya 5 surat pendek ini. Maka kita gunakan 5 surat pendek ini. Gak usah yang panjang-panjang, gak usah yang jauh-jauh. 5 surat pendek ini aja. Caranya seperti ini, kita dekatkan mulut seperti ini. Tangannya gini Pak Ustadz. Bebas. Oh, bebas. Ini mah saya enaknya kayak gini. Saya enak gini. Ustadz mau gini boleh, mau gini Gini boleh. Seenaknya aja. Ya.
Ini mah saya enaknya begini aja gitu ya. Ya, kita bacakan 5 surat pendek ya. Kita dimulai dari Fatihah ya. Mau dibaca bareng-bareng? Bareng-bareng. Boleh. Kita baca dari mulai Fatihah sampai ayat kursi, nanti saya pandu ya. Ya. Yang pertama surat dibaca adalah Al-Fatihah, kita mulai dari ta'un. Oke, siap? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Lanjut Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Terakhir ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Lalu kita doakan airnya. Saya bacakan, saya tuntun, diikuti ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah air ini air yang bermanfaat, yang dapat mengobati segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Baik penyakit medis dan penyakit non medis. Dan bersihkanlah segala hal negatif yang ada di dalam tubuh saya dengan wasilah air ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tiup terakhir.
Oke, alhamdulillah kita sudah mempunyai air ruqyah sendiri. Ya, bisa kita sendiri yang meminumnya, bisa digunakan untuk saudara-saudara kita, anak kita, istri kita. Ya, lakukan minum air ruqyah ini untuk pengobatan jin yang sudah lama dan yang sudah menahun dan lain-lain rutin setiap malam sebelum tidur. Ya, rutinkan. Karena ini menurut para ulama juga begitu. Rutinkanlah minum air yang sudah di ruqyah, terutama yang gangguannya sudah masuk ke dalam tubuh yang sudah lama, yang sudah menyatu dengan darah kita, yang sudah ngacak-ngacak hormon-hormon kita. Gangguannya juga ada tingkatannya. Kalau volumenya dia tambah misalnya di 3 repetisinya gitu, jadi 3 kali boleh nggak? Boleh. Kalau semakin banyak airnya, Iya. kayak galon Iya. atau gentong atau toren, semakin besar Jadi volumenya. Jadi apa tangan dimasukin? Jari boleh, tangan juga boleh, dikit aja. Bacakan. Kalau toren yang lebih besar misalkan, boleh kita 5 kali, 7 kali, gitu. Iya. Karena volumenya juga banyak, gitu ya. Kalau yang kayak gini boleh sekali, boleh. 3 kali, boleh. Pokoknya patokannya semakin banyak semakin bagus. Diminum, mau dilanjutkan? Diminum? Nanti aja. Oke. Mau diminum nggak Mas? Saya sedikit kasih tahu aja ya. Iya. Prakteknya boleh nanti. Takutnya udah durasi ya. Iya. Yang pertama ada 3 cara. Yang pertama dihirup airnya. Jadi ini kan ada aroma airnya. Iya. Dekatkan ke hidung. Iya. Nah, terus sampai kerasa yang dalam. Hitung sampai 5 sampai 7 kali. Dihirup aroma airnya. Kalau dari hidung apa mulut? Ini. Dari keluarnya boleh mulut. Nah, itu biasanya kalau ada gangguan, itu kerasa yang lain. Tiba-tiba pusing lah. Tiba-tiba ada panas lah bagian tubuh tertentu. Lapar. Tiba-tiba kerasa apa gitu ya. Nah, tiba-tiba pengen nikah. Cara yang kedua, Gangguan bukan kalau gitu. Gangguan cinta. Cara yang kedua adalah dengan diseruput seperti minum teh panas. Minum kopi. Betul. Lakukan selama 7 kali juga. Gitu ya. 7 kali. Betul. Terus dihirup 7 kali tadi. Iya, sama 7 kali. Nanti kalau ada kerasa juga reaksi, itu ya itu jadi kerasa yang lain. Terakhir baru diminum. Langsung habis. Boleh langsung habis, boleh setengahnya dulu. Kalau soalnya ditambahin lagi boleh nggak? Gimana? Kan udah setengahnya. Ya. Kemudian tambah lagi gitu biar penuh. Oh, boleh aja. Boleh aja. Tapi coba habiskan dulu 1 gelasnya dulu, gitu ya. Gitu. Sebenarnya 1 gelas juga cukup, Cek. Gitu. Insyaallah. Tapi rutinkan tiap malam. Kalau ada indikasi gangguan, gitu ya. Insyaallah itu bisa membantu kita. Ya. Karena itu juga disarankan oleh para ulama. Nah, praktek-praktek yang lainnya sebenarnya masih ada, tapi untuk saat ini kita share-nya yang menggunakan air dulu. Iya. Ya. Oke. Nanti pakai lele ya, sekalian makan. Boleh kita makan-makan di ruqyah lelenya. Jadi kalau bukan pecel lele nih, pecel ruqyah. Gitu. Tapi itu untuk biasanya khusus kalau ada penyakit-penyakit yang dari gejala sihir madfun. Sihir madfun itu sihir yang dipendam. Ya, atau yang dikubur. Itu ada gejala khasnya. Nanti akan dibahas di kelas ruqyah coaching klinik. Ada pertanyaan sepertinya. Boleh, silakan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nuriati. Apa Ustaz kalau sedang halangan apa boleh meruqyah sendiri atau pas darurat harus meruqyah gitu? Kalau darurat kita bisa melakukan apapun. Ya, tapi kalau darurat gitu ya. Bahkan kalau lapar pun kan boleh makan yang haram gitu ya. Kalau darurat banget gitu. Nah, cuman gini, kalau misalkan masih ada orang lain di samping kita, kitanya halangan, lebih baik kita nggak meruqyah. Tapi kalau diruqyah boleh. Yang halangan ya, diruqyah boleh, meruqyah jangan. Gitu. Kecuali darurat banget, terdesak, nggak ada siapa-apa di depan kita lagi gelinjang-gelinjang kesurupan gitu ya, gimana lagi? Gitu ya. Gitu. Silakan lakukan. Gitu. Tapi kalau ada orang lain, mending orang lain dulu. Gitu ya. Karena mohon maaf, kondisi haid itu adalah kondisi terlemahnya wanita. Ya, gitu ya. Dari segi fisik, dari segi psikis juga agak sedikit beda kalau lagi haid. Oke. Ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Anak teman anak umur 5 bulan udah 1 bulan dirawat di rumah sakit, tapi panasnya nggak turun-turun
badannya agak kebiruan, itu apa solusinya Pak Ustadz? Apa harus diruqyah si anaknya sama ibunya? Saran saya anaknya diruqyah. Di Anaknya diruqyah di rumah sakitnya itu. Oh iya, Gitu, ajarkan orang tuanya. Ini sebulan ini dia sadar nggak bayinya? Kalau sadar, kasih air ruqyah ini yang kita bikinkan. Iya, iya. Ya, dikit-dikit pakai sendok Iya. gitu ya, dikit dikasihin gitu. Karena demam itu apa ya? Salah satunya bisa dari pengaruh angin juga kalau anak kecil. Gitu. Penyebabnya selain faktor medis ya. Kita harus meyakinkan dulu nih faktor medisnya kenapa. Kalau sudah faktor medisnya udah ditempuh tapi masih begitu, ini ain. Tapi kalau yang sudah berpengalaman, ini bisa ada kelihatan ini ain. Gitu. Bisa langsung diruqyah atau bisa langsung apa. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan ini. Mungkin di luar tema mungkin. Boleh. Gimana? Jadi solusi fenomena tuyul gimana Ustadz nih? Solusi fenomena tuyul. Tuyul. Sebenarnya ini pertanyaannya apa? Solusi fenomena tuyul. Gimana Ustaz? Mungkin untuk ini tuyul gitu. Pencegahannya maksudnya. Tuyul masuk. Oke. Gitu. Oke. Atau mungkin ibu ini izin Pak Ustadz, ada pengalaman pribadi mungkin uangnya sering hilang mungkin gitu ya. Oh, saya berarti ke tips pencegahannya aja. Nah, gitu. Ya. Pencegahannya gini. Kalau rutin tiap malam hilang, orangnya perlu diruqyah. Tapi kalau cuma sekali-sekali tapi agak sering tapi sekali-sekali, Iya. silakan taruh di tempat tertutup. Sebelum ditutup baca bismillah. Dan ruqyah rumahnya. Ruqyah rumahnya menggunakan air juga bisa. Caranya seperti tadi mirip. Cuman saya menggunakan biasanya air masukkan ke ember dengan garam krosok. Pakai garam. Dilarutkan garamnya dengan itu. Garam yang kasar itu mungkin ya. Iya, kenapa? Murah. Iya. Kalau garam dapur butuh berapa? Karena kita butuhnya agak banyak. Saya biasanya pakai 3 genggam garam. Gitu ya, dicampur air 1 ember itu. Kalau misalnya darurat ya, kan itu harus kasar ya. Gimana? Dalam garam meja itu nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Oh iya. Nggak masalah. Sebenarnya nggak pakai garam juga pakai air yang dicampur minyak wangi sedikit kayak misik, kasturi itu boleh. Tapi kalau nggak ada, maksudnya garam itu mudah gitu ya. Yang paling gampang gitu. Itu aja pakai gitu ya. Karena secara medis pun garam itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan virus. Bisa menetralkan ion negatif gitu ya. Bisa mengurangi kelembaban. Nah, itu kan sifat alami dari garam itu. Kita ruqyah. Semoga Allah menurunkan keberkahan ke air garam tersebut. Jadi bukan garamnya sakti, bukan perlu dibawahi. Garamnya sesuai dengan sifat alami garamnya. Tapi kita ruqyah, kami minta kepada Allah dengan wasilah air ruqyah ini. Baru gitu kan ya, kita bisa menggunakan sihir mengusir untuk tuyul tersebut. Gitu. Sebenarnya kalau tuyulnya cuma numpang lewat ya kita cukup bacakan, misalkan kita naruh uang nih di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah beres. Ya. Karena jin itu tidak bisa membuka suatu tempat yang dibacakan zikir kepada Allah. Nutup pintu, nutup bejana, nutup wadah-wadah ini gitu ya. Kita bacakan bismillah dulu dengan niat. Nutup pintu kamar mandi misalkan. Iya. Tapi kalau kamar mandi memang sudah tempatnya setan, Ustaz. Allah. Sudah ditetapkan. Gitu ya. Jadi mau bagaimanapun, ya itu memang rumahnya setan gitu, kamar mandi itu. Maka kita sebelum masuk kamar mandi harus berlindung. Kan ada doanya. Gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ada yang mengangkat tangan. Oh, Resan, siapa Resan? Apa? Boleh. Itu dibunyikan aja. Langsung maksudnya ini ya? Mungkin iya. Boleh sok, enggak. Silakan Bu. Silakan Ibu Erni. Ada? Kurang jelas. Silakan. Nah. Ya. Apa Ustaz, ini apa namanya tentang fenomena tuyul tadi Ya. itu terjadi di tempat teman saya di Malang dan itu terjadi satu desa terjadi semua. Terus pernah tanya ke saya, maka teman saya arahkan seperti yang Ustadz bilang, baca bismillah ditutup. Ya. Bahkan sama beliau uangnya ditaruh plastik, terus dibakar plastiknya itu biar rapet kan. Ya. Terus masih juga ditaruh di dalam lemari, kunci dibawa. Dan itu pun berkurang. Terus jadi
apa namanya sebel juga ini Ustadz, bukan cuma ditaruh. Jadi kayak dari rumah ambil ini, terus di depan rumah mau beli ini, mau belanja gitu ya. Itu uang udah ini, udah berkurang Iya, gitu. iya. Oke, gini. Ibu sudah pertanyaannya atau masih ada? Sudah. Nah, oke saya jelaskan. Ibu cek dulu temannya, teman ibu tadi, coba cek pernah nggak dia mempercayai saran-saran dari orang-orang kayak taruh bawang putih, taruh kaca cermin katanya, atau taruh apalah gitu ya buat nolak tuyul. Oh ya keyup, ya yang biar biar ngomong keyup cina gitu ya, biar megang keyup. Kalau pernah itu dilakukan dan pernah bismillah, singkirkan dulu yang itu, taubati dulu. Gitu ya. Karena kalau nggak ditaubati masih ada kesyirikan dosa yang menghalangi keberkahan dari bismillah itu. Seperti itu. Oh, jadi kesyirikannya itu ya tadi Ustaz. Betul, walaupun kecil ya, kayak tadi naruh bawang putih, naruh gundu, bukan gundu, apa, yuyu. Kalau kepiting kecil itu, keyup kalau di kita namanya gitu ya. Terus kayak cermin dan lain-lain. Kayak ibu hamil kan suka ada penitih gitu ya. Gunting kecil. Itu kesyirikan loh. Itu hurufat masuknya. Gitu ya. Nah, seandainya teman ibu tadi pernah meyakini itu sebelum mengikuti saran dari ibu, suruh buang dulu, suruh bereskan dulu, dan suruh taubati dulu. Gitu ya. Kalau sudah beres, lalu arahkan ke saran yang tadi. Kalau masih kecolongan, cek di rumahnya pernah ada yang dikubur-kubur nggak? Misalkan dari orang tua dulu, orang tuanya tolak bala, ngubur apa gitu ya, ngubur isim atau ngubur kendi yang isinya apa? Ngubur mungkin nyimpen juga. Nyimpen, juga di atas. betul, gitu. Cek itu. Karena itu Tapi juga sekampung, bisa, Ustaz. itu juga bisa memudahkan si tuyul itu masuk, gitu ya. Berarti sekampung itu Ustaz ya? Sekampung, kayaknya nggak semua kampung Bu, tapi beberapa orang. Karena kasus terjadi ini pernah terjadi di Serang juga. Banyak di kampung itu yang kena, tapi nggak semua satu kampung banget kena. Nggak semua satu kampung banget kena. Ya kalau mau yakinkan satu kampung banget harus disensus ya. Satu-satu datang ke rumahnya gitu kan. Itu biasanya hiperbola Bu. Maksudnya hiperbola tuh karena mungkin banyak, karena mungkin banyak yang kena, disebutnya satu kampung. Padahal nggak satu kampung banget gitu. Di generalisir semua. Iya betul. Nah sama di Serang juga bilangnya kayak gitu. Itu satu kampung hilang. Ternyata setelah ditanya lagi, bener nggak? Coba cek 3 rumah ibu ke kiri, 3 rumah ke kanan. Coba semuanya hilang nggak? Ternyata nggak hilang. Cuman beberapa rumah yang hilang aja. Gitu. Nah ini kejadian di Serang saya pernah lihat kayak gitu. Jadi, nah yang hilang ini walaupun sudah baca itu biasanya ada sesuatu. Walaupun bukan kita yang nyimpennya ya Bu. Bukan kita yang nyimpennya. Misalkan kita mah nggak tahu mau, tapi orang tua kita dulu pernah nyimpen itu di situ. Nah itu. Atau siapapun lah. Ya. Betul, ada kemungkinan kayak gitu. Maka ruqyah rumahnya dan ruqyah orangnya. Gitu. Insya Allah itu salah satu cara yang efektif. Dan itu sudah dipraktekkan dan hilang insya Allah. Nggak gitu lagi. Diserang kejadiannya. Kayak gitu. Ya, mungkin demikiannya udah. Cukup. Wah, setengah 10. Demikian yang kami sampaikan, ibu-ibu yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa jenjang 2 tahun yang luar biasa kami hormati. Sepertinya waktu sudah durasi ya, sudah setengah 10. Demikian yang kami sampaikan. Barangkali ada yang sebagai epilog dari Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau dari saya ruqyah itu mudah. Ruqyah itu mudah, ruqyah itu ilmiah, scientific gitu ya. Nah, ruqyah itu tidak berdasarkan kira-kira. Semua ada ilmunya, semua ada diagnosanya, semua ada pola-polanya. Maka insya Allah kalau kita belajar dengan baik, kalau kita mengetahui banyak tentang ruqyah, insya Allah itu bisa sangat membantu sekali. Gitu ya. Sebenarnya kalau saya justru ruqyah terapi yang saya utama pegang itu ruqyah. Pijat, yang lainnya itu adalah pendampingnya. Gitu. Tapi yang saya pegang itu tetap di ruqyah. Kenapa? Satu, itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Seperti bekam. Gitu ya. Gitu. Sedangkan yang lain adalah ilmu dari dunia itu. Seperti itu.
Alhamdulillah. Jadi silakan semangat terus untuk belajar ruqyahnya. Jangan pernah lelah. Insya Allah kita bisa mengobati diri sendiri dan umumnya bisa mengobati orang lain. Seperti itu tuh Ustaz. Izin ibu-ibu, ini ada yang mau dibicarakan dengan yang kami hormati. Masya Allah. Gubesnya datang. Guru besar. Guru kecil. Lebih besaran yang samping. Masya Allah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Rizky. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ustaz Rizky, para mahasiswi di Hong Kong serta para mahasiswa jenjang diploma 2 ya. Ada berapa yang masuk, Mas? 13, Pak. 13 orang. Tadi sempat 16, cuman Oh ya, tak apa karena memang mendadak banyak. Sengaja ini kan bahwa nanti di jenjang D2 ini genre kita, paradigma kita akan upayakan insya Allah 70% adalah tibu nabawi. Masya Allah. Jadi seperti kayak pemahaman tentang herbalogi sunnah, hijamah, ya, tentang terapi Al-Quran, terapi sedekah, terapi saum, terapi taubatan nasuha, terapi rehab kolbu ya, wal fikr ya, hati dan pikiran, wal ruh, juga ruhnya juga. Kemudian juga tajassud wa tanafus, integral kita dengan pemahaman akidah Islam berikut dengan sunnah-sunnahnya. Karena kita akan lebih banyak nanti menjadi sosok-sosok muslim yang diharapkan alumni daripada jenjang D2 ini adalah nanti ada yang memang di pemahaman syariahnya, pemahaman akidahnya, pemahaman ruhiyahnya itu memang lebih ya. Betul. Karena kita nggak akan mengandalkan jadi seperti nanti akupuntur, pijat, tulang belakang itu justru pendukung. Tapi bisa menguasai, cuma bukan paksnya kita di sana. Ya. Dan seperti dikatakan tadi oleh Ustaz Rizky bahwa ruqyah itu begitu dahsyat ya, ternyata pemahamannya sama seperti kayak ilmu-ilmu kedokteran saintifik lah ya. Masya Allah. Dan jujur ya, karena memang makin interest, makin suka. Tadi saja kita kedatangan pasien ya tadi Mas ya. Pada tadi semisi betul. Pas gak lama beliau pulang, Ustaz Rizky datang. Oh, Masya Allah. Besok pun sebenarnya ada beberapa yang minta tadi. Jadi memang ini sudah banyak request. Itu tadi. Jadi ada yang dia itu terapinya adalah preventif, ada yang sudah perlu kuratif. Betul. Karena kalau sudah kena serangan itu beda. Judulnya pun kena serangan ya. Betul. Jadi sudah kena hantaman. Jadi kalau ibarat kayak tinggi itu udah kena pukulan, maka dia butuh media, butuh obat, butuh terapi, butuh orang lain. Ya. Untuk siuman tiba-tiba sembuh dengan sendirinya itu hampir tidak. Dia butuh pertolongan ya, tanda petik ya. Itu yang fisik, apalagi ini yang batin. Subhanallah. Insyaallah Ustaz Rizky ya. Jadwal jenjang D2, kemudian nanti Hong Kong nanti kita akan perbanyak. Jadi kita nanti akan menjadikan termasuk para pengajarnya, para dosennya ya. Nah, tadi itu ya. Soleh itu perlu di setiap keadaan, betul. Soleh itu perlu di setiap keadaan. Setuju. Nah, jadi ittaqillaha haitsuma kunta. Insyaallah. Betul kan? Takwalah kita di manapun kita berada. Betul. Nah, tetapi khusus buat ruqyah nanti ada soleh standar. Biasanya dia tidak melakukan dosa besar. Ya. Dia tidak tidak melakukan, misalnya tidak berjudi, tidak berzina, tidak minum homer. Ya. Sholat on time ya. Betul. Nah, kemudian tilawah Quran satu hari minimal berapa ayat. Ya. Itu sebagai pelurunya. Sebagai kuwatu ruhiyahnya. Betul. Ya. Begitu Mas. Jadi bila mana seorang peruqyah nggak punya peluru maupun senjata, betul sadis. Betul. Bagaimana dia akan bisa perang? Iya. Akan bisa tarung dia. Bagaimana dia akan bisa battle gitu ya. Jazakumullah khairan katsiran ya kepada Ustaz Rizky insyaallah ya. Nanti berlanjut dan Ana setuju dengan antum, termasuk juga Ana sering memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat mahasiswa maupun mahasiswa, ilmu itu qalilan fa qalilan. Betul. Satu.
Yang keduanya ikram kepada guru. Rasakan berkahnya. Serius. Rasakan berkahnya nanti. Doakan. Apapun kondisi guru. Alhamdulillah anak-anak berazam mulai dari kelas 1 SD hingga kemarin keluar STM ya. Sampai kuliah, ilmu disiplin training baik muslim maupun yang non muslim, mana doakan kebaikan semuanya. Yang non muslim mana doakan sebagai mu'alaf mereka agar mendapatkan hidayah. Amin. Karena ada banyak guru-guru non muslim juga. Betul. Yang muslim semoga teguh istiqomah, Allah terima amal ibadahnya, jadikan ilmunya ilmu yang berkah, ilmu yang menjadi sedekah jariah bagi dirinya dan bermanfaat untuk umat. Betul. Demikian, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ki. Setelah para pemirsa ingat, kita memerlukan keistiqomahan, betul Ustaz Rizky? Betul. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah deh. minum habiskan.